Oke, silakan dari siapa dulu? Langsung share screen-nya, overleaf-nya ya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. eh, Ya Pak, mungkin saya yang pertama ya Pak ya. oke, silakan. Anda kan tinggal mau ujiannya kapan ya? Oh, belum ya, belum dijadwal ya. Atau sudah ya? Sudah dengar belum? Karena Saya yang besok Bu Tutik itu besok yang mm, Anda deketan dengan Bu Desi besok tanggal berapa ya? kalau menurut info tanggal 13 Pak. Iya, jadi karena 12-nya yang Bu Desi. Kemarin kan Tapi pokoknya belum ya, belum resmi dari Mbak Rina suratnya belum. belum. Karena ya kalau kan kemarin masih lagi nyari apa siapa yang Bu Sop itu dari tempat apa apa Rami apa Ramia. Rami Ya, ya. Ibu Ramia Pak. Karena Pak Dedi yang menghubungi itu saya punya udah Pak. Udah ada yang nggak tahu kalau kan terus nanti kalau nggak bisa harus cari kan yang penting tanggal kemarin udah disepakati kan pengujinya Iya. karena apa atau nanti yang mau datang atau sebenarnya sih sekarang di alternatif online bisa itu kalau tiba-tiba ada kegiatan yang apa mendadak karena nggak mungkin ngubah-ngubah jadwal ujian itu karena kan Iya. banyak yang terlibat kan. Ya, oke mungkin apa yang ada ingin sampaikan. Mungkin kalau untuk ini saya nanti bisa minta waktu nggak Pak untuk presentasi? Oh ya, untuk Untuk, latihannya kapan nanti ya bisa nanti sebentar saya lihat jadwal karena kan kuliah masih ada. oh Nah ya, mungkin kalau Anda ujian masih di minggu depannya iya Pak. Hari Rabu ya Pak. dan saya buat dan di Kamis besok paling Kamis itu kalau ya ini Oh ya, Kamis ya nanti Pak. Kamis siapkan apa ya kalau mau offline itu berarti setelah kuliah saya kan ada kuliah di S2 berarti di gedung S2 jam 1 gitu. Kamis jam 1 ya Pak. Jam 1 di ruang 319 moga-moga kalau ruangnya dipakai ya nanti geser ke Iya, ruang lain itu. tiga Itu satu kalau ingin yang offline, kalau online sih bisa paginya. Anda mau milih online apa offline? offline aja kayaknya Pak. Kalau offline berarti Kamis jam 1 ya. Nanti saya tulis saja di sini. Ah ya Pak, Kamis jam 1. Kamis jam 1. Jadi sementara di ruangnya apa? 319. 319 nanti kalau tetap nanti kalau linknya pakai ini bisa karena biasanya kan kalau LCD-nya trouble ya terpaksa harus tetap pakai ini Google Meet biasanya saya di. Oke nanti berarti Kamis ya jam 1 Kamis sudah saya masukkan di agendakan di saya nanti ya Pak. langsung aja ke gedung S2 ya di Ya Pak. ruangnya di saya 319 tapi nanti kemungkinan kalau 319 langsung dipakai dosen lain ya saya akan cari ruang di sekitar situ kan biasanya ada yang kosong itu. Makasih Pak. Makasih Pak. Tapi slide-nya sudah kan sudah jadi ya kemarin ya ini kan. Pokoknya alur ininya adalah perlihatkan dengan jelas ini terutama pada dasar di latar belakang bahwa Anda ini jadi akhirnya Anda melakukan tadi kan. Jadi apa riset yang S3-nya itu terus yang sudah berhasil dan kelihatannya tadi yang metode X sudah muncul ya. Iya Pak, Accepted juga. mau Saya lihat ngasih tadi tahu. saya dapat notifikasi Oh ya, emailnya itu. Kayaknya ya. sudah accepted kan. Berarti kan Alhamdulillah ya Pak. itu iya bisa untuk nambah ini aja, nambah PD aja. Iya Pak. Sekian besok. Nah, ini tambahkan bahwa ini pada saat presentasi kan ada nanti kan itu terus Anda kerjakan hasil yang sudah diperoleh kan tadi dari kan punya masalah, punya tujuan, terus punya akhirnya hasil yang sudah diperoleh kan. Iya. Ini yang sudah berupa apa yang publikasi dan dari sekarang kan ada yang processing, ada yang jurnal kan jadi sudah 2 kan. Yang masih submitted berarti yang metode kan sudah accepted, satunya accepted ya ini belum publish ya karena Yang nanti
publish kan satu ya, yang jurnal ya. Pak. Ini Pak, Kalau jadinya proceeding jadi berapa ya? proceedingnya jadinya 3 Pak, 3. 1 publish, 2 masih accepted. Masih proses ya. Terus Ya, yang proses. jurnal kan satu yang publish, Ya, yang jurnal yang satu publish. accepted, terus satu. yang masih submitted ada nggak selain yang method X itu? Ada 2 Pak, yang ini yang RMBC ini yang tujuan 2 itu masih submitted. Sebenarnya ini udah di reject Pak, tapi saya belum selesai mau pindah ke ada kemarin kan ke biostatistik itu kan Pak rencananya, tapi belum beres saya submit ke sana Pak. Ya apa, jadi sementara status kan submitted aja gitu. Ya, sama satu lagi yang ini, yang model terakhirnya Pak, yang spatiotemporalnya itu masih ini proses di mathematical method of statistics. Ya kan itu kan ada beberapa yang statusnya masih itu nggak apa, tapi jadi pada saat nanti di slide-nya ada munculkan aja bahwa ini yang hasilnya itu. Karena semakin sudah publish itu ya lebih mempercepat ujian kan, karena apa yang dikejar kan nggak banyak biasanya kalau sudah, tapi kalau masih banyak yang belum, ini publikasinya sedikit biasanya jadi apa agak lama itu di. Ya nanti di slide-nya ya masukkan ya, nanti mungkin pas Kamis nanti ada berangkat sana, nanti pun ada beberapa yang iya Kak. Saya siapkan lagi. Ya kalau nanti hari ini kebetulan nggak banyak ya bisa aja nanti apa presentasi di sini juga bisa secara singkat, nanti slide-nya kayak apa biar nanti mungkin ada saran saya apa, nanti Kamis sudah lebih baik gitu, itu bisa juga itu. Tapi saya lihat dulu yang lainnya, kira-kira yang lainnya mungkin nggak. Ya, ini slide-nya sudah ada share screen ya, udah ya ini. Ini masih yang kemarin. Oh ya, ini kalau ya terus tujuan 2 yang metode X ini ya, tujuan 3 ini submitted posisinya yang mathematical method of statistics. Jadi ada 2 yang ini sama yang ini yang submitted. Kalau tujuan 1 yang dalam bentuk kalimatnya di disertasinya ada enggak ya? Kalau bentuk kalimatnya seperti ini Pak. Mengembangkan modal regresi logistik terbobot geografis data binomial. Nanti dimunculkan di sana ya, terus nanti malah kalau bisa per satu slide aja tujuan 1 tadi, jangan numpuk kayak tadi. Bentar, yang slide pas yang hasil tadi. Nah ini kalau bisa di sini tujuan 1 kalimatnya dimunculkan, terus jadi papernya gini gitu. Jadi nanti mungkin dalam satu, saya nggak apa-apa membacanya kan cepat. Kalau misalnya bisa tujuan 1 tujuan 2 bisa kan, nanti terlalu crowded kan di sini kalau karena kalimatnya munculkan, terus ini hasilnya, terus kalimatnya munculkan tujuan 2, terus ini hasilnya itu. Kalau ditumpuk di sini kan terlalu crowded kan ini, maka mungkin tujuan. Jadi nggak apa, nanti asal gini, jadi jangan baca ya besok kalau presentasi ya, kalau dibaca awal dia geografi ini, nah, ini katanya gitu aja. Ini apa? Jadi sekarang kan kalau presentasi jangan dibaca, jadi kita yang penting pokoknya ini layangan kita jelasin gitu aja. Kalau ini kan sama seperti kalau kita ngajar nulis sambil ngomong, tapi yang ditulis diinikan semua yang dibukan gitu kan, jadi butuh waktu lebih panjang kan. Sekarang kan asumsinya audiensnya sudah baca gitu. Maka saya kalau ngajar kan udah mulai asumsinya masa saya juga sudah baca gitu. Jadi jangan sampai datang ke ini kan sama-sama kan, karena penguji kan posisinya mesti sudah baca, maka nggak usah dibacakan aja. Jadi cukup jelaskan tujuan 1 tadi, yang intinya apa, ini hasilnya itu. Tapi kan minimal yang orang yang ini kan ingat lagi, oh tujuan 1-nya ini ya tadi diwujudkan dalam bentuk papernya jadinya ini. Gitu. Terus apa hasil berupa publikasi ya sebenarnya sudah publish terus. Jadi ini adalah accepted yang ini submitted. Tapi kan tujuannya ada kan tadi kalimatnya apa. Gitu.
Coba tambahkan itu. Oke, terus di ininya coba lanjut. Yang mulai agak ini tentang modelnya. Ini juga nanti jangan dibaca terlalu detail ya, pokoknya ini modelnya kayak gini, terus langsung. Estimasinya. Ini terus nanti prosesnya dengan membangun fungsi membangun fungsinya dulu. Jadi Anda kalian tidak silat nggak usah dibaca. Adalah checksum dari ini nggak. Jadi karena dari model itu saya mengestimasinya akan gunakan kan. Berarti ini ada ini kan yang estimasi kemungkinan maksimum kan? Ya, dan juga kemungkinan maksimum dengan iterasi Fisher scoring, Pak. Iya kan, jadi karena nggak close form lah gampangannya. Jadi saya cukup mengatakan karena ini kan nggak bisa close form kan. Iya, Pak. Nah, maka harus pakai ini. Nah, ini yang motivasi ke iterasi kan namanya jadi tidak apa. Kalau close form langsung pakai apa yang kayak kalkulusnya kan diturunkan. Intinya kan ingin memaksimumkan kayak gitu. Iya. Nah, kan ada yang ke EM kan di ekspektasinya baru yang dimaksimumkan. Kan ada dari fungsi likelihood-nya langsung ingin dicari maksimumnya kan. Kalau normal dikalkuluskan kan ini kan. Nah, kenapa di sini akhirnya ke Fisher scoring itu kalau ditanya ya siapa aja bahwa keadaan kayak gini bisa nggak langsung pakai yang close form itu. Nah, pilihannya ke sini juga bisa juga menimbulkan pertanyaan kenapa sih kok milihnya Fisher scoring, memangnya satu-satunya cara gitu. Nah, coba Anda cari reasonnya kalau ada yang nanyakan kenapa pilihan metode iterasi kan yang pilihannya Fisher scoring itu. Bisa atas rekomendasi paper yang Anda baca, bisa juga karena Anda tahu persis bahwa ini Fisher scoring ini lah yang paling pas misalnya, nah, dasarnya apa itu. Tapi kalau berdasar karena apa yang Anda baca, berarti menurut papernya ini keadaan yang ini lebih baik pakai Fisher scoring gitu. Jadi jaminan reasonnya dipakaikan alasan orang lain gitu. Yaitu berarti papernya disebut yang dirujuk. Ini kan papernya Anda, tapi waktu Anda pilih di sini Fisher scoring mungkin di papernya mungkin sudah ada. Ya kalau sudah ada ya diinget-inget aja. Kadang pertanyaan sederhana kayak gini itu yang bisa dibikin grogi itu. Wah, saya harus buka apa? Bukanya lama lagi. Udah tambah apa nih langsung di stop. Udah deh PR. Ada saya kalau harus nyari kelamaan saya males kan. Orang dianggap kok lama itu saya langsung saya minta saya adalah udah tapi nanti kan biasanya habis ini kan nanti ada revisi lagi ya tadi kalau banyak PR-nya maka usahakan bisa jawab dengan tepat bisa ini apa dipilihnya ini ada dari papernya siapa tadi ya dibaca lagi kenapa kok Fisher scoring dan apakah ini satu-satunya kalau tanpa Fisher scoring maka nggak bisa gitu. Ini satu-satunya apa ada cara lain selain Fisher scoring? Ada Newton-Raphson bisa Pak, tapi di sini menggunakan Fisher scoring karena yang untuk matris informasinya itu kita hanya menggunakan turunan pertama dari fungsi log likelihood-nya Pak. Nah, karena kalau di kuliah Statmat kan kalau sudah nggak paham senangnya Newton-Raphson ya. Iya. Karena di Newton-Raphson kan dianggap yang saji. Nah, di sini makanya pada saat Fisher scoring kalau ada ya pertanyaan sebenarnya maunya ringan tapi bisa juga bikin jadi kalau kita nggak siap kadang begitu lah nyari mana alasannya atau alasannya masih dikejar lagi gitu. Ya nanti lah di sini nanti untuk persiapan nanti pas yang kami mungkin saya akan coba dikejar maka Anda harus siap kalau entah ya minimal kan Anda persiapannya jadi kalau dikejar ke sana kemari ya masih oke lah nggak masalah. Iya, Pak. Oke, terus berikutnya. Kemudian ini penentuan bandwidth-nya terus pembobot Gaussian, kemudian metode cross validation dan pengujian hipotesis. Nah, ini juga pemilihan Gaussian-nya itu ada reasonnya enggak apakah satu-satunya Gaussian? Untuk pemilihan fungsi pembobot Gaussian ini karena yang paling banyak digunakan dan
relatif mudah untuk digunakan, Pak. Kalau untuk yang lain ada, tapi dia kalau ada yang jenis yang discrete gitu, Pak. Jadi mudah menghilangkan data seperti itu, Pak. Nanti saya lagi kata-katanya, Pak. Ini baca lagi, cari kata-katanya dulu, Iya. Pak. Karena banyak orang melakukan, kalau bisa memang untuk yang kasus ada mungkin pasnya itu lebih baik karena jadi nggak ada. Tapi kalau banyak orang make, ya yang mereka make kan apakah memang terus tambah apakah memang ini yang memberi akurasi paling tinggi kan dengan pembobot itu kan? Karena kan targetnya mesti meminimumkan errornya kan. Aku dalam bahasa kalau diestimasi kan kita ingin cari mesti MSE-nya yang sekecil mungkin kan. Nah syukur ya ada nanti dia karena mungkin waktu itu belum kepikiran mau nyoba banyak fungsi pembobot misalnya. Tapi kalau sudah berarti sudah punya pengalaman, tapi akhirnya pilihannya jatuh ke ini, carikan nanti alasan yang pas lah itu untuk. Nah, kalau ini kan atas rekomendasi, misalnya Anda menggunakan metodenya cross validation. Ini kan untuk pemilihan bandwidth optimumnya. Kalau di sini kan ada pemilihan ininya nggak ada alasannya kan. Kalau ini kan pakai ini di sini apa sih yang Anda milih? Ya namanya DOC kan orang nanyakan kan bisa kemana aja, tapi ya, maka yang jawabnya kalau bisa yang menyebabkan tidak semakin malah nggak karu-karuan. Iya. Nah, kemarin ada anak satu kan kepinteran dari jawabannya seolah kayak S3. Saya mau ini buat, ya malah bikin jadi pengujinya meradang kan. Anak S1 jawabnya yang santai-santai aja. Karena saking pinternya tapi dia ya kan nggak kepederan kan. Mungkin yang tanya jadi malah sampai di PR sampai sekarang belum selesai. Yang namanya ujian kan cari damai saja lah, saya bilang udah tak pesen gitu, aduh tapi dia udah mampu. Nggak tahu mana ribut lagi, Pak, saya pilih bimbingan lagi, hanya bimbingan untuk ngadepi penguji loh itu, yang masih revisi ada sama. Udah tak pesen cari aman aja kok, ya malah cari tantangan, besok kalau kamu S3 nggak apa-apa. Jadi makanya nanti kalau pas jawab juga, karena nanti ya kalau bisa jangan dia menimbulkan saya katakan komplikasi dan jawab malah tambah. Jadi terus nanti sudah dikasih PR-nya pas ketemu lagi juga nggak selesai. Waduh itu yang bikin jadi ya muka-muka sih nggak sampai ada seperti itu. Oke, jadi nanti ini pengasih potensi saya menggunakan dari uji maksimal ini. Ini kadang ada beberapa yang tadi misalnya jadi pilihan ke ini kan G-square kan yang G-square. Nah itu pokoknya nanti cermati lah kalau ada pertanyaannya simpel tapi setelah itu dan kita nggak siap jawabannya. Berarti secara parsial untuk parameter kita ini dengan jiwa daerahnya posisi 0,40%, buat targetnya nanti kalian dikatakan namanya apa daerah posisinya nama KPP. Ini kan kayak kriteria ujinya kan, kalau kita uji set kan pakai kriteria ujinya kan, kalau set Anda ditolak jika setnya lebih dari set apa misalnya. Nah ini kan pakai set itu bisa juga akan menimbulkan apa yang lain lagi coba nanti ini sudah hasilnya. Ini hasil simulasi aplikasi. Oke, terus yang ini yang kalau loncat rantai Markov berbasis Copula ini kayaknya dari tadi langsung ke sininya nggak tahu tadi coba tiba-tiba muncul rantai Markov gitu. Ya, ini tadi kita menggunakan model untuk pengaruh spasial, selanjutnya kita masuk ke
model Yang yang temporalnya Pak. temporalnya. Nah, nanti ngantarkannya yang ada. Jadi pertama saya sudah spasial, sekarang saya ingin lihat temporal juga yang dependensinya kan pendek kan ini, karena cuma Ini ingin yang lihat YT-1 terhadap YT kan, berarti ini ya, dependensinya kan. jadi pendekatan autoregresi Plex satunya kita dekati dengan rantai Markov berbasis kopula. Nah, sebenarnya kan kalau Markov kan hanya ngelihat hari esok oleh hari ini oleh hari kemarin. Iya, Padahal bisa aja sebenarnya kan tidak bisa juga dipengaruhi oleh YT-2, YT-3, YT. Nah, itu gimana? Kalau ini kan soal dependensinya cuma satu step itu. iya Nah, Pak. bagaimana kalau dependensinya YT-2, YT-3? Jadi di sini kita masih mengasumsikan bahwa terjadi autokorelasinya atau autoregresinya itu leg 1. Jadi Ya peristiwa makanya hari ada ini pilihan kok pilih leg 1 aja, memangnya apakah untuk apa bisa aja kan nggak leg 1. ya untuk reasonnya ini kita mengambil yang paling simpel karena nanti untuk fungsi peluang gabungannya itu kalau semakin banyak leg-nya nanti fungsi gabungannya pun akan semakin kompleks Pak. Jadi makanya Oke, jadi kita masih berasumsi masih di leg 1 dan mungkin tidak menutup kemungkinan bisa berkembang ke leg 2 dan seterusnya. ya oke, saudara, tapi lanjut lagi. Ini estimasi parameter modelnya untuk RMBC. Ini pakai apa teknik estimasi? Kalau tadi kan ada Pfizer scoring, di sini apa yang Uh, kita di sini masih menggunakan penduga kemungkinan maksimum juga dengan estimasi parameternya 2 tahap. Pertama kita melakukan estimasi untuk peluang dari binomialnya atau peluang dari marginalnya, kemudian melakukan estimasi menggunakan untuk parameter kopulanya. Untuk iterasinya kita menggunakan di sini kita menggunakan Newton-Raphson. Oke, di sini kayaknya disebut nggak coba ada Nggak disebut di ya. sini. Nah, makanya tuh kan sudah mulai nggak konsisten kan, yang depan nyebut, metodenya di sini mulai enggak. Kenapa yang ini? Karena sudah biasa Newton-Raphson nggak perlu disebut misalnya. Makanya setiap kalau dia mulai dikonsistenkan ya Bapak. Ini mesti kalau kita punya model, mesti kita akan ngestimasi kan. Untuk estimasinya pakai apa? Kalau pilihan yang bisa kan paling ada metode momen, ada metode kemungkinan maksimum kan. Kalau yang di level standar kayak di S1 kan selalu dikenalkan 2 metode itu kan. Iya, Pak. Metode-metode yang pada saat terjadi ada ini kan metode makin berkembang kan. Nah, tadi aja Anda sudah melihat Fisher scoring, nah di sini ada nanti pertanyaan sederhana kan, di sini nggak perlu, bisa nggak pakai Fisher scoring? Kalau nggak bisa karena apa? Jadi Anda kembali ke yang ini Newton-Raphson, benar di sini Newton-Raphson ya Anda pakainya nanti ya. Iya, di sini pakai Newton-Raphson karena jadi gini tadi kalau yang RLTGB tadi kan memang kita membentuk persamaan yang ini kan Pak. Jadi ada ini. Memang digunakan iterasinya yang ini. Jadi pada saat melakukan estimasi saya melakukan iterasi yang persamaan 3 ini. Nah, sebenarnya dapat persamaan 3 sendiri itu kan ada asal usulnya kan ini? Iya, ada Pak. Ya kan? Dari di sini ada harga awalnya kan, kalau dia minta ada harga awalnya pakai apa ya berarti di ini Anda? Gimana Pak? Harga awalnya kan ini kan pada saat T0-nya ini kan Anda mau iterasi kan mesti ada startnya dari sebenarnya initial value-nya. Initial value-nya di sini 000 Pak untuk betanya. Startnya dari 0 semua. Nah, ini kan ya nanti siapkan aja kalau memang kita nggak harus selalu disebutkan, tapi yang penting siap kalau ditanya jawabnya cepat, jangan kaget gitu. Nggak sempat terpikirkan ya mana hasilnya gitu. Nah, itu kan beda jadi nggak.
Jadi Ya, oke, ini silakan lanjut lagi. Jadi enggak di sini kayak ini disebut, jadi nanti orang nggak pakai Newton-Raphson misalnya, nanti disebut aja di yang jadi kalau ini sebenarnya pakai Newton-Raphson ini karena menggunakan package sih Pak, package dari Optim. Nah, di Optim itu package-nya menggunakan iterasi Newton-Raphson. Jadi seperti itu sebenarnya. Nanti saya cari ya, tambahin lah, cari reason yang reason ilmiah. ya ini ada pakai package ya. Ya, untuk optimize-nya saya menggunakan package penentuan titik optimize-nya, bukan untuk ininya Pak. Jadi saya masukkan fungsi ini, nanti dari fungsi log kemungkinan kopula ini mereka menggunakan package optimize menentukan nilai petanya. Nah, di situ menggunakan Newton-Raphson. Mungkin nanti alasannya kalau bisa juga karena prosesnya, tapi ada alasan ininya ya, nanti coba dicari. Iya. Ya, walaupun dalam rangka ya, karena mendukung package ya kan. Ya, oke, silakan lanjut lagi. Ya, jadi ini hasil simulasi. Iya. Di sini tidak ada aplikasi, cuma simulasi aja. Simulasi aja, simulasi. Terus ini tadi kan yang RMBC ini untuk model rantai Markov berbasis kopula yang tanpa ada kovariat. Nah, kemudian kita bisa menambahkan kovariat dan membentuk regresi logistik rantai Markov berbasis kopula. Jadi kovariatnya dinyatakan dalam regresi logistik, dependensi waktunya dinyatakan dalam rantai Markov berbasis kopula. Jadi di sini yang RMBC. Oke, udah, terus model rantai Markovnya, dan ini estimasi parameternya, juga menggunakan prenduga kemungkinan maksimum, dan sama ini juga untuk menentukan titik optimumnya, ini juga saya menggunakan package optimize juga yang menggunakan Newton-Raphson juga kalau ini. Ya udah, berarti sama-sama nanti di sini Newton-Raphson itu di ini. Iya. Nah, jangan hanya karena package-nya itu, kalau bisa itu nggak disebut, tapi yang penting apa di sini Newton-Raphson. Ini hasilnya ada dari simulasi dan juga aplikasi. Dari RLTGB tadi dan RLRMBC ini kita membentuk mengestimasi model regresi logistik terbukti geografis dan berkorelasi temporal berbasis kopula. Ini modelnya sudah ada pengaruh spasial dan juga pengaruh temporalnya. Kemudian di sini untuk estimasinya kita menentukan fungsi log kemungkinannya itu untuk lokal temporal terboboti. Jadi di sini masuk pembobot temporal, pembobot spasial, dan juga ada nilai korelasi temporal dari dengan nilai alfa ini, Pak. Nah, dari sini kita menentukan estimasi parameternya dengan mencari nilai optimum dari beta yang menghasilkan log kemungkinan lokal temporal terbukti terbesar. Oke, berarti sudah. Sementara mungkin masih ada lagi nggak? Ini udah, ini hasil. Oke. Udah. Ya, kayak mungkin tadi alurnya sama nanti ya, karena ini kan Anda mungkin hanya ngembangin model, terus mengestimate-nya, caranya gimana, terus ada yang baru masih studi simulasi, ada yang sudah sampai aplikasi, nanti akan ada kenapa di situ hanya simulasi, yang sini sudah bisa sampai aplikasi. Itu nanti disiapkan. Memang di sini baru memang Anda sampai ke hanya mencari estimatornya aja ya ini ya. Iya, yang dari itu belum ya, baru estimasi ya. iya, Inferensinya hanya yang estimasi interval juga enggak, uji hipotesis Anda enggak. melakukan enggak ya? Enggak ya, karena memang baru estimasi titik ya. Estimasi titik aja, Pak. Iya. Oke, terus berarti rekomendasinya berarti ada untuk yang open problemnya apa? Open problemnya di sini enggak saya masukin, Pak, tapi di draft masukin. Ini di sini juga dimunculkan. Iya, kalau bisa ada open problem gitu. Jadi setelah mendapat kesimpulan Anda kan bikin open problem itu. Tetap dimunculkan di sini itu.
Iya, Walaupun Pak. nanti misalkan ada, tapi kalau pas presentasi juga sama. Jadi ini kesimpulan saya terus open problemnya itu. Mungkin bisa juga open problem itu ada yang sekarang masih lagi mungkin jangan, atau memang yang rencanakan untuk, kan diharapkannya kan setelah S3 ya masih terus neliti kan. Iya, Pak. Itu walaupun nanti kenyataannya terus menjabat itu kan lain ya. Langsung semua langsung pada. Nah, tapi kan seolah di sini bahwa itu akan berlanjut itu loh risetnya masih. Iya, Jadi iya. untuk apa sih rencananya? Ada open problem sebenarnya kan bisa juga untuk orang lain, bisa untuk diri sendiri. Bahwa saya masih lanjut itu. Iya, Pak. Nanti saya tambahkan. Ya. Oke, itu Hmm, cukup ya aja itu aja deh, Pak. berikutnya silahkan. Terima kasih, Pak. Ya, ya. Apa lagi yang mungkin masuk duluan? Kalau ini siapa yang duluan masuk? Iya, saya Oke, Pak. oke, ya udah, Winita silakan. Oh, iya, iya Apa Pak. kemana? Saya kemarin masih menambahkan untuk yang file disertasinya Pak. Mau rampungkan kemarin yang paper kedua itu saya masukkan ke sini itu agak lama memang karena takutnya nanti kalau lama-lama kelupaan gitu. Ya semuanya gitu. Jadi tidak selalu untuk yang mingguan itu suatu yang besar, bisa juga hanya menata. Ini kalau saya lihat yang kemarin sudah terbit kan yang di engineering letter, yang ini yang masih Yang lagi kedua ini masih di proses. di Jadi nanti di sini mulai sekalian bab di disertasinya ini ada bab 1, bab 2 sudah mulai ngisi ini ya. Bab 3 sudah saya masukkan di situ. Kemudian ya. sambil nyari-nyari terkait dengan saya coba untuk agregat Pak, agregat klaim itu Ya. untuk agar nyambung dengan yang paper kedua itu. Tapi masih nyambungkannya saya masih nyari-nyari paper-paper spek literasi. Makanya ini yang dari paper yang sudah terbit ini kemarin kalau untuk estimasinya pakai apa ya kemarin ini? Beta topinya? Kalau estimasinya itu masih pakai Bu Nurma itu pakai apa sih namanya ya? Kayak prevalensi itu loh Pak. Jadi masih dari berapa jumlahnya ini kayak rata-rata itu Pak. Nah, berarti masih kayak deskriptif kan. Iya, iya. Jadi karena sebenarnya kan yang kalau salah satu kan pada saat misalkan apa ininya dari ini ada ini hipertensi. Tapi Anda bisa dapat p-value terus, berarti secara ininya sudah statistiknya pakai apa ini? Yang Pada mana saat ya, yang di ada yang di papernya, yang papernya ada kedua ini, yang paper di yang ada mulai p-value ini yang yang ini yang paper kedua. iya, makanya nih yang Anda berarti sudah, kalau yang kemarin kan belum, waktu yang di Yang pertama belum kan, makanya ini Anda mulai masukkan ini, saya makanya ini kan mulai, saya harapkan sudah mulai kelihatan ada ini yang expect present value-nya sudah. Oke, saya share-kan dari sini coba sekalian biar ini yang sekarang mestinya lagi dikerjakan kan untuk iya, lagi di Bu Nurma belum selesai Pak. Ini karena apa? Nah, ini telah proses-proses estimasinya ini di mana nih statementnya? Ini pakai multiple step, terus pakai apa metodenya ini? Sebentar, kalau saya nggak lihat. Mana proses estimasi? ini Pak, yang ini langsung Hatopi.
Oh ini Tapi yang masih lama, Pak. yang dapat beta topi tadi kan ada Oh iya, di tabelnya. di sini kalau di papernya tidak saya secara detail untuk beta topinya, Pak. Oh perlu nggak, Pak? Kalau di Tapi makanya ini kan disertasinya masih estimate-nya sudah. pakai apa gitu loh metodenya itu, minimal Metodenya aja ya. metodenya. Ada di Ya sini karena Pak, kalau saya lihat di sini parsial estimated itu. coefficient of covariate organization Pakai by parsial itu, running Pak. data using data ini MSTAT package kan ya kalau bisa dibongkar lah apa teori kayak tadi yang Bu Feby kan sempat nyebut pakai package jadi Newton-Raphson itu. Nah kalau bisa ada ininya Oh ya. iya nanti saya sebutkan ini pakai Karena yang ini parsial. kalau bisa dengan MSTAT ininya walaupun hanya pakai package tapi coba teorinya pakai apa gitu. Oh, iya. Jadi kalau pakai lagi kan minimal ada fungsi likelihood untuk apa ini kan yang karena ini kan kita punya banyak model nanti kan nggak usah semua disebut karena di setiap transisi sebenarnya kan kita punya model kan di situ yang parameternya harus diestimasi tadi. Kalau pakai likelihood kan ada fungsi likelihoodnya. Karena di sini nanti nggak harus semua memang dibahas tapi masing-masing pada saat di setiap state ini kayak P11 ini sebenarnya kan ada parameter yang harus diestimasi kan gitu. Nah, kan menggunakan apa nanti diperlihatkan ya hanya pakai apa itu. Ini ya walaupun nggak semua nanti kan secara dengan cara yang sama kan gampangannya kan kayak gitu. Jadi nanti langsung menghasilkan tapi ada satu yang coba diperlihatkan itu karena ini mulai masuk di satunya jadi enggak ini karena belum kelihatan jadi kan walaupun langsung dapat beta topinya. Jadi nggak harus diungkap semua, nanti ada beberapa mungkin kalau memang agak panjang bisa juga ditaruh di appendix gitu, dilampirkan. Tapi ada satu yang kelihatan didetailkan proses mengestimate per transisi kan, karena di sini kan dapatnya kan transisi kan beta topi 121. Berarti kan itu beda dengan 131 kan. Nah, state terus 2 kan masing-masing ini tapi polanya kan sama kan. Jadi fungsi likelihoodnya mungkin dengan cara yang sama kita bisa menghasilkan ini semua karena muncul p-value kan. Berarti kan harus ada apa diskusi yang dilibatkan. Nah ini yang tadi saya lihat belum teman-teman malah ngatakannya. Tapi nanti sebenarnya kalau kayak gitu misalnya ditaruh di appendix nggak masalah kok untuk meyakinkan bahwa itu ada proses start mark-nya lah gampangannya itu. Ya kayak mungkin untuk yang di sini yang kalau ini silakan walaupun ini kemarin rencananya mau ke jurnal apa yang ini lifetime yang data analisis Pak. Iya ya lebih ke jurnal statistik ya statistik yang ke medicalnya ya kemarin medicalnya Pak. Medical stat kayaknya ya memang orang medical mungkin tapi saya supaya karena kita menulisnya dari orang statistik coba tonjolkan dari sisi statistiknya biar mereka juga aware terhadap bahwa proses itu karena di package itu kan ada asumsi mestinya. Nah, asumsi itu sebenarnya pas enggak kadang kan kita pakai package itu ya seperti kemarin waktu di mana pada yang nampilin semua dicoba gitu. Harusnya kalau untuk dilakukan enggak bisa kayak gitu karena kita harusnya saya yang memang relevan ini 3 metode ini gitu. Karena pakai asumsinya sama, tapi yang ketiga ini pendekatannya berbeda. Nah, hasilnya yang baik mana? Tapi enggak semua yang ada di ya jelas ada hasil yang jelek banget kan, karena memang itu tidak memenuhi asumsi metode itu, tapi dipaksakan tetap di running kan. Akibatnya mesti ya paling parah kan. Nah, itu kan sebenarnya kelihatan sekali bahwa kita hanya bermain di software-nya tapi tidak memahami teorinya. Nah, saya kan teori untuk mereduksi supaya kita nggak sembarangan menggunakan metode kan. Ya nanti silakan ini ya kan yang ini kan yang lagi proses ya kalau memang agak panjang taruh di appendix aja. Ini appendix-nya kan belum ada kan. Appendix yang untuk metodenya itu namanya. Oke, apalagi yang mau disampaikan ya. Pokoknya tiap minggu sedikit nggak masalah itu. Yang penting ada progres, bisa di disertasi, bisa di jurnalnya. Sementara masih
Berarti untuk disertasinya sudah ini ya, masing-masing ininya sudah di apa? Ya punya tambahkan ini. Nggih. Oke, ternyata malah yang satu koneksinya lagi macet. Oke, untuk Bu Ira sudah cukup ya? Ya sementara sampun Pak. Sudah ya? Nggih. Ini merasa yang Terus satunya kok mati ini pakai 2 untuk yang. Sudah, berarti apa? Oke, berikutnya siapa berarti? Ini saya malah trouble yang satu. Oke, udah. Oke, nggak tahu satunya keputus. Ya oke, untuk Bu Ira sudah cukup. Terus berikutnya siapa? Halo? Oke Pak, mungkin saya dulu ya Pak ya. Ya, Pak. Oke, terima kasih Pak. Mungkin izin menyampaikan progres di sini. Saya masih dalam tahap menyusun draftnya ya sesuai arahan Bapak bahwa kami berdua diusahakan nanti Januari ya Insya Allah sudah bisa Ya, maju. Nah terus saya sudah konsul ke Pak Danar juga kan di latex saya itu saya memasukkan banyak rumusan masalah terus akhirnya kan yang saya munculkan ada 3 dulu seperti itu Pak. Nah kemarin saya dapat ide baru lagi terkait dengan checkpoint pada recurrent event seperti itu, cuman saya juga melihat kondisi dan realistis apakah bisa selesai 3 tahun atau 4 tahun seperti itu sehingga untuk rumusan masalah saya tampilkan yang ini dulu. Jadi kemarin saya juga tanya ke Pak Danar, Pak untuk yang recurrent event apakah juga perlu saya masukkan? Kalau dimasukkan nanti saya perbaiki juga latar belakang masalahnya dan roadmap-nya seperti itu. Nah, beliau memberi saran yang ini dulu saja nggak apa-apa karena ini kan yang rumusan masalah pertama itu kan saya melakukan modifikasi residualnya seperti itu dan diestimasi checkpoint-nya secara non parametrik. Kemudian yang kedua dari residual termodifikasi itu saya akan menggunakan Bayesian yang nanti di ujian ada sedikit gambaran yang saya kumpulkan nanti Pak di ujian mata kuliah itu. Kemudian yang rumusan ketiga ini menjawab pertanyaan dari Prof. Dedi waktu Monef yang terkait simultan itu, sehingga saya fokus pada kovariat bergantung waktu. Jadi sekecil apapun bentuk ketergantungan kovariat itu terhadap waktu akan dicari terlebih dahulu sehingga nanti model Cox dengan checkpoint
di covariat yang bergantung waktu itu bisa dilakukan. Jadi 3 ini Pak, sebenarnya dari situ muncul ide yang recurrent event tadi, cuman saya masih ragu. Nah kemarin konsultasi ini dulu, nanti misal ini selesai tambah nggak apa-apa. Nah seperti itu pripun Pak Gunardi? Ya memang bisa aja kita tadi kalau yang ini dianggap sudah tadi kita kan sudah literatur cukup banyak bahwa ini masih cukup memang bisa aja kita agak banyak tapi akhirnya tidak keambil semua juga bisa kan. Kalau ternyata dari satu tujuan aja kita ingin variasinya jadi banyak kan, misalnya dia menghasilkan beberapa paper kan bisa terjadi. Kalau tadi kan ada di satu tujuan, tadinya kita membayangkan cuma itu, ternyata saya ingin dari situ dapat suatu ide pengembangan. Akhirnya kita mungkin tujuan satu jadi sudah cukup sibuk kan. Dan betul Pak. Kan bisa aja karena sebenarnya kan orang S3 kan maunya ke detail kan, jadi tidak terlalu lebar gitu. Tapi kadang mungkin mau detail ternyata sering istilahnya orang detail kan ada devilnya ternyata bikin jadi saya nggak macet di situ. Ya sudah, kita akhirnya nggak jadi di situ terlalu banyak kan, kita nggak ke tujuan yang satunya kan. Tapi kadang karena asik di tujuan satu, bisa juga kita dapat banyak di situ dan dilalah kok dapat gitu. Ya beruntung kan, jadi kita nggak perlu nambah itu. Ya kayak saya dulu awalnya sebenarnya juga waktu itu hanya itu, tapi ternyata kok digali-gali sudah mulai kayak susahnya, ya buka lagi akhirnya. Jadi nambah bisa, jadi hanya di tujuan saya tadinya nggak ada itu saya tambahkan, karena dari situ ternyata saya bisa dapat lagi gitu. Daripada di yang tujuan pertama yang tadinya itu ternyata sudah kayaknya sudah mentok dan kesannya waktu itu dianggapnya kayak nggak terlalu tinggi kan, ya nyari yang darahnya saya jadi dapat komplikasi. Tadinya saya membayangkan hanya dengan partial PD, partial different, ternyata jadi partial integro gitu kan, ya di luar ini kan, tapi jadi kaget. Tapi ya dengan segala cara akhirnya bisa selesai, ya namanya mencoba membuka lahan baru, banyak tidak sekompleks itu kan. Itu yang kadang bisa, tapi nggak apa-apa. Nanti misalnya ini tambahkan nggak masalah, tapi yang ini kalau bisa sudah terukur bahwa nanti kayaknya bisa dikerjakan cepat, dan moga juga nggak ada yang bermain di sini. Terus ini mungkin dari sisi implementasi ya, kalau kayak tadi yang Bu Yunita itu kan sudah kayak fokus ininya kan, karena kan kita mainnya mau longitudinal data. Di longitudinal ini kan sebenarnya kita bisa milih salah satu studi kasus. Makanya saya inginkan ada salah satu yang jadi korban, walaupun kita korbannya kan bisa leluasa. Kalau tadi Bu Yunita sudah memilih karena salah satu kopromotornya dokter cancer yang ini, kalau yang Bu Yunita kan lebih ke breast cancer, kalau yang Bu Sulastri kan ke limfoma gitu kan, hanya sudah terbatas kan harus di situ. Tapi kalau kayak Pak kan leluasa kan. Nah, tapi saya harapkan ada satu yang akan dijadikan sebagai fokus, kita akan melihat tentang checkpoint, kalau bisa ada pilihan yang aplikasi, jadi kemana akhirnya yang nah kalau bisa punya incaran datanya juga kemungkinan ya support. Karena kan ya riset sekarang kalau bisa kita nggak asik terlalu di hulu, ya kadang kita menghilir lah gitu. Nah menghilirnya itu kan kalau bisa sampai kita ketemu ada, kan kalau di hulu kan kita hanya bermain simulasi bisa kan, mengkaji ininya terus. Tapi kalau kita bisa menghilir, ada salah satu studi kasus dan coba mulai pilih salah satu kasus di yang bisa kita implementasikan untuk yang diperoleh ini dari satu misalnya, kira-kira yang kemungkinan ada checkpoint di dunia ini kira-kira penyakit apa misalnya, gampangannya lah yang, karena ini kan konteksnya kan kalau bisa mesti kan penyakit pada manusia kan, kira-kira sudah ada misalnya tujuan satu, kira-kira datanya apa ya yang kemungkinan besok ada checkpointnya. Kalau penyakit khusus belum menentukan sih Pak, kemarin hanya baru simulasi saja, dan kesimpulannya tuh bisa dicari covariat bisa dicari checkpoint di covariatnya tuh kalau ada hubungan signifikan dulu. Kalau dia nggak signifikan ya kan
otomatis nggak ada Nah, pengaruhnya, jadi nggak perlu dicari checkpoint-nya. Tapi untuk nah itu. khusus penyakit apa belum sih, Pak. Nggih. Nah, nanti soal jajaki kali ya, bisa tuh Nggih. satu itu penyakit A, mungkin yang dua penyakit B, bisa nggak masalah nih, juga Oh, penyakit nggih. C misal. Jadi kita nggak terikat oleh salah satu penyakit tertentu gitu. Oh, nggih, nggih. Karena bisa saja pada saat kita ingin pendekatan Bayesian mungkin nggak cocok dengan penyakit yang A yang di tujuan 1 gitu. Oh, nggih, Tapi nggih, kalau nggih. masih bisa satu frame penyakit, berarti itu yang tadi misalnya saya akhirnya mungkin saya carikan partner mungkin dapat dokter spesialis apa lah misalnya. Oh, nggih, Karena nggih, kita ingin nggih. dapat suplai data. Oh, Kalau nggih, dulu nggih, saya nggih. pernah nambah kok gara-gara karena masuk komplikasinya ke lebih analisis kan, maka saya carikan partner Mhm. dari yang ahlinya di situ. Karena saya pening juga Nggih, karena nggih, waktu itu nggih. kehabisan promotor juga saya kan, karena ditinggalkan. Iya, iya. Saya tinggal sendiri waktu itu, saya hanya nambah partner itu yang untuk Bu ini kan karena tuh ini kayaknya kalau saya sendirian pening juga kan. Tapi kan pernah ada Nggih. yang akhirnya sendiri saya blog sama yang Bu Hernya jadi Pak Baner karena itu terus nggak ada kita. Nah saya waktu itu kan karena terus itu saya nambah kan nah di sini sebenarnya memungkinkan kalau misalnya nanti entah Pak Dan atau kira-kira ada nggak di kedokteran yang kebetulan ya apa tertarik juga dengan fenomena checkpoint kan. Bahwa checkpoint Nggih, nggih. kan orang jadi ya tadi yang tadinya mungkin misalnya cukup disuruh diet itu lama-lama harus dikasih obat. Tadinya dikasih Nggih, obatnya satu, lama-lama obatnya harus dua. Itu. Obatnya mungkin nggih. jadi tiga dan lama-lama obatnya banyak kan. Atau dia kan mesti setiap di titik tertentu dia harus dirubah itu. Apa Nggih. treatmentnya? Memang masih Mhm. di sekitar itu kan. Nah, ini yang namanya sudah masuk ke komplikasi kan. Jadi karena Iya. ya, itu kan ada checkpoint yang menyebabkan dokter harus membuat keputusan apa tadi nambah apa treatmentnya. Nah, harapan saya adalah karena sesuatu hal di situ yang membuat dia berubah gitu. Ya, Nggih, gampangannya nggih. tadinya tensinya baik-baik saja, mulai itulah tensinya jeglek kan, atau gulanya tiba-tiba jeglek kan. Maka ini sudah Nggih. kategori dan setelah itu ternyata nggak boleh stop kan. Ya Iya. tetap aja untuk sekarang ini untuk memaintain aja. Nah, ini sudah stabil tapi jangan terus di stop gitu. Karena memang ada fenomena seperti itu. Udah merasa sudah stabil, tidak minum obat itu kan. Tapi ternyata Iya. malah tiba-tiba checkpoint-nya lebih berbahaya karena sudah tinggi banget dan sampai hampir mau stroke. Ya, atau Nggih, stroke nggih, ringan lah nggih. itu. Nah, stroke ringan itu berakibat checkpoint yang masih ringan kan. Tapi checkpoint kan karena stroke-nya berat, jadi ya tadi maaf aja yang akhirnya jadi udah cacat kan. Iya. Oh, nggih, Udah nggih, cacat. nggih, nggih. Kita cacat yang paling berat kan, jadi sudah nggak bisa bangun kan. Iya, Nggak betul. produktif. Itu sebenarnya checkpoint yang berbahaya lah. Saya sebenarnya kalau kita bisa mencari suatu itu karena yang menurut saya yang checkpoint berbahaya adalah pada saat kita diubah jadi sudah nggak bisa produktif gitu. Itu yang paling ngeri kan kalau sekarang namanya stroke kan itu. Kalau orang Iya. udah kena stroke rusak Oh, nggih, nggih, apa nggih, nggih. sebagian, makanya bisa bayangin saya pikir kalau di foto otaknya kayaknya cuma nokta hitam kecil gitu. Tinggal dihapus saja selesai, ternyata enggak itu. Nggih, nggih. Itu tidak seindah di fotonya cuma ada nokta hitam. Tapi nokta hitam Oh, itu menghentikan koneksi saraf-saraf yang mana aja, jadi sudah nggak bisa gerak lagi misalnya, jadi nggak bisa diperintah lagi. nggih, Atau nggih. yang mungkin sebenarnya kalau ini checkpoint sebenarnya saya ingin kalau bisa dapat partner dokter yang spesialis urusan stroke gitu. Oh, nggih, nggih. Ini saya kok tertarik Jadi, juga Pak kayaknya. Nggih. ya, karena saya lihat itu bahayanya sekarang usia-usia masih muda kalau sudah kena ya. Kemarin masa lihat beberapa teman yang akhirnya itu aduh kok sudah jalan aja sudah nggak bisa. Terus ada yang tangannya aja mau salaman sudah nggak bisa. Kan berarti sudah kena serangan yang. Nah, sebenarnya kalau itu bisa ada indikasi dari modelnya Mas Hasan kan ini loh
kayaknya mengarah akan terjadi checkpoint kalau nggak segera di ini. Oh, nggih, Atau nggih. checkpoint yang masih ringan. Tapi masih sedikit, jadi dia masih stroke ringan lah. Jadi masih bisa Stroke. dipulihkan. Karena saya ngalami yang bapak saya almarhum gitu. Waktu itu Nggih. itu masih ringan, ini sudah hampir istilahnya hampir lumpuh separuh kan. Waktu Iya, saya iya. pertama, karena waktu saya di luar kota saya datang, aduh, ini masih bisa dipulihkan nggak? Karena kakaknya, bahwa bude saya berarti kan nggak Nggih. bisa sudah, aduh, saya untung masih bisa diterapi, akhirnya bisa normal lagi secara fisik kan, masih bisa aktivitas ini sampai akhirnya nggak ada dalam keadaan tanda petik kan sehat gitu. Nggih. Dibanding kalau keadaannya tertidur terus kan, sudah nggak bisa bangun Nggih. kan, itu lebih benar. Nah, ini saya maksudkan sebenarnya kalau Oke. yang saya ingin dapatkan dengan WMA adalah sebenarnya ini bisa nggak kita tebak bahwa kalau dia nggak ini, moga-moga checkpoint yang ringan dari akhirnya mendapat peringatan Nggih. dari orang itu peringatan ringan dulu gitu. Iya, betul. Adalah kamu gitu. Ini kurangilah SP1. kegiatanmu. Jangan ya istilahnya SP1, tapi kalau langsung SP yang 3 langsung sudah 3. yang meninggal Iya. kan. Iya, Sudah akhirnya betul. disuruh kembali tibaannya kan karena kamu sudah nggak mau lagi menjaga. Tapi kalau checkpoint-nya masih yang kategori ini kan ada checkpoint level SP1 istilahnya. Oh, nggih, nggih. Kalau bisa kita dapat kadar ininya perubahan kayak tadi tensinya. Jadi Berarti itu ya Pak, apa eventnya mungkin nggak hanya stroke atau nggak stroke, tapi mungkin stroke ringan, stroke stadium. Oh, juga oleh tensinya atau oleh gula sebenarnya. Oh, itu yang saya lihat, kalau gulanya makin tinggi tapi dia nggak peduli kan. Pokoknya saya sudah merasa. Itu karena hipertensi karena hipertensinya itu. Pilihan jadi akhirnya dokter mengatakan ini bukan obat tapi ini adalah kayak makanan. Jadi kalau nggak makan nanti lapar gitu kan. Jadi jangan disebut obat karena kalau orang merasa sembuh nanti. Jadi, ini sudah setiap hari kamu harus makan ini istilahnya, bukan minum obat ini. Kebutuhan. Iya, jadi itu memang saya merasa ini sudah harus tiap pagi di samping makan nasi ya makan ini. Dikatakan sebagai kayak makanan itu nyebutnya. Karena kalau dikatakan obat nanti karena merasa sembuh dia mesti akan menghentikan. Nah, padahal menghentikan jadi tiba-tiba jadi nanti checkpoint-nya yang lebih berat kan, SP2 misalnya, apalagi langsung SP3 kan. Atau SP final kan. Baru kaget loh kok. Wah, kalau dalam konteks survival ini kan kalau sudah meninggal ya sudah selesai kan. Mau apa lagi sudah ada lagi. Nggak balik. Tapi kalau yang masih tadi SP1 SP2 dia hanya menambah obatnya jadinya. Menambah treatmentnya. Nah, ini yang kalau saya pikiran saya terus ke konteks, nah, saya kan jadi biayanya makin mahal. Ini yang kalau yang Bu kita kan saya tambahkan sampai financial risk-nya kan, bahwa di balik itu menyebabkan jadi biayanya lebih mahal gitu. Jadi yang bahasa kasarannya kalau orang yang terbatas ekonominya ini nyusahin aja, jadi sudah mulai biayanya makin mahal gitu. Asuransi BPJS sudah nggak mau tadi. Artinya itu yang checkpoint yang sebenarnya jadi kan tadi kemudian saya lagi bicara yang depannya kan ada yang satu yang tentang IPM, indeks pembangunan manusia kan, salah satunya kan harapan hidup sama harapan hidupnya, jadi panjang tapi nggak sehat. Tapi sebenarnya kan kita harapannya harapan hidup kita panjang tapi sehat. Ya. Sekarang kan banyak orang yang usianya panjang tapi nggak sehat kan. Nggak sehat. Jadi selama hidupnya dia itu biayanya mahal kan. Iya betul. Bolak-balik ke dokter ya ini, tapi tetap hidup masih itu panjang. Iya. Tapi itu beda. Itu yang kalau dalam bahasa kalau diasuransikan, asuransinya pusing itu. Lama doanya baik kan. Sudahlah karena ini menyebabkan klaimnya terus-terusan. Ya kayak seperti orang yang asuransi kendaraan itu saking sayangnya dengan kendaraannya sudah tua sering bolak-balik masuk bengkel aja masih nggak dilepas-lepas itu. Kan ada orang yang karena saking sayangnya dengan mobilnya
mobilnya sudah sering ngadat aja masih aja itu. Ya, karena Iya, saya sayang betul. atau alasan karena nggak bisa kontaknya kan tuh. Tapi kan Nggih. ngeklaim terus, tetap diasuransikan lagi. Makanya asuransinya kadang juga mahal ternyata. Nggih, nggih. Ini waduh kok mahal ya asuransi? Iya dah, karena mulai sering ngeklaim nanti ini. Saya pikir Udah tua waktu ini mobilnya. enggak, ya ternyata orang asuransi pintar juga mulai mikir itu. Nah ini saya Nggih, kan nggih. melihat karena change point sebenarnya kan titik-titik ubah tadi. Kalau makanya memilih salah satu mungkin. Kalau yang paling favorit kan sekarang kan bisa dari kolesterolnya atau tensinya kan yang Oh, atau ke gula nggih. kan. Dan Gula, kalau yang nggih. sekarang lagi sebenarnya ada asam urat itu. Change point Hmm. tertentu itu menyebabkan kita ternyata nggak bisa gerak gitu. Saya nggak tahu ini bener nggak, tapi kemarin saya hanya dengar aja ketemu Mas Sukir, Mas Sukir kemarin sempat dipapah kata. Oh, Nggak nggih, tahu, nggih, ini nggih. tadi sudah datang jalan sendiri Mas Sukir itu. Ini bahkan Anu di sudah kampus. di ruang, iya, sudah di ruangannya Oh sih berarti Pak kok. sudah itu makanya mau tak besok saya belum ketemu kan. Saya hanya dengar kemarin dari Pak Pas. Mas Nggih, Sukir nggih. digandeng sama cleaning service loh itu. Waduh katanya asam urat, tapi saya belum konfirmasi. Kalau iya Nggih. memang asam urat bisa menyebabkan kita juga nggak bisa gerak itu. Iya. Ada yang jarinya jadi nggak bisa nekuk, kakinya nggak bisa nekuk atau apa. Hmm. Nah, tadi bahkan bisa milih salah satu variabel yang apa tadi yang jadi perhatian yang akan dilihat Nggih. apa itu kan yang terkait kovarian. Tapi kalau dari sisi sebenarnya kan ada yang kemarin sudah mau masuk ke yang ini yang tujuan satu sudah melibatkan kovariatnya ya. Belum ya yang ini. Ini Bukan. saya langsung buat gelondongan Pak. Jadi saya buat T dan kovariat tuh Nah, udah saya berarti kan masukkan satu rumusan. kalau T-nya kan lebih ke konteks survival-nya kan nanti. Iya. Jadi ya tadi yang tiba-tiba jadi kalau sudah tadi gulanya tinggi kan potensi dia survive-nya kan juga otomatis sudah mengecil kan. Jadi Iya. karena nah maka di X-nya ini juga perlu maksud saya makanya kemarin kan change point yang di X-nya kan sudah juga akan dibuat kan itu. Iya, change point Nah, X jadi juga. nanti bahkan memilih orang yang misalnya gula itu, bukan dapat datanya kan. Karena pernah ada Nggih. orang yang gulanya harusnya 2, tapi ada yang sampai mendekati 1000 dia masih survive itu. Itu mengejutkan Nggih. itu. Tapi sempat sudah Iya. mau merot-merot itu istilahnya mau apa? Iya. Kayak mau stroke, tapi stroke-nya masih ringan, berarti dia tangguh sekali itu fisiknya Iya. itu. Daya Padahal tahannya. untuk ya seperti tensi itu, ada yang sampai 160 sampai 80 dia masih oke. Nggih, nggih, nggih. Padahal saya aja 134 udah mulai kuning, makanya Pusing. saya mau tidak mau nggak mungkin saya ngikutin change point-nya dia. Iya. Jadi, Betul. nah inilah yang ini nanti bahkan bisa mau milih karena sekarang yang jadi lagi favorit yang pertama memang tensi kan kaitannya ke kolesterol, tapi kolesterol kan nggak ada yang langsung itu. Kolesterolnya Iya. tinggi langsung, tapi tensinya yang selalu dipantau kan, selalu ini kan mesti orang selalu ke dokter kan beri tensi. Tensi. Nah, berat badan kan kaitannya juga tadi karena overweight cenderung kan tensinya tinggi, bisa juga overweight karena gula kan. Iya, Tapi bisa betul. juga orang ternyata kurus karena gula kan Gula tadi. juga Jadi bisa. ya, itu bisa bikin kurus, bisa bikin gemuk kan itu. Nggih. Nah, kalau asam urat memang mungkin kalau asam urat itu ya menimbulkan kita nggak bisa jalan juga itu beberapa yang. Nah, ini yang kalau bahkan waktu milih salah satu, yang ini sebenarnya ide komplikasinya kalau saya bisa ingin melihat tiga-tiganya itu. Jadi multivariat nanti. Nggih, nggih. Jadi Oh, T-nya ini tapi di kovariatnya yang tambahkannya. Ini kovariatnya sementara satu ya? Iya masih. Yang apa simulasinya sudah? saya baru melakukan satu Pak. Untuk simulasi baru Ya. satu yang saya coba, yang berhasil Nah nanti satu. kalau bisa 3 itu tadi masukin asam urat, gulanya, Oh, nggih. dan Boleh tuh Pak. mungkin Nanti pengembangan dari yang 1, 2 itu kayaknya. mungkin kalau saya lihat yang pertama kalau bisa dapat datanya untuk implementasinya adalah X-nya mungkin tensi dulu aja. Oh, nggih, nggih, nggih. Jadi dari tensinya entah sistolnya apa diastolnya saya nggak tahu itu yang lebih membahayakan, saya nggak tahu itu nanti. Oh, Kan ada yang katanya apa sistol kan yang tingginya apa ya diastol kan yang bawah yang nggak tahu itu yang bawah. membuat lebih membahayakan yang mana nanti bisa
Kalau dua-duanya kan diastol sama sistol langsung masukin kan. Tapi yang biasa Kalau gula disebut kan ya yang sudah, atas, yes. Nggih. ya atas kan yang lebih. Nah, nanti coba Heeh. bahasan mulai melihat itu. Nanti untuk implementasi yang satu, harapan saya oke dari sisi simulasi sudah oke. Nanti kayak apa? Sebenarnya kalau akhirnya kalau sudah mulai implementasi kan jadi kita tadi ada checkpoint yang level masih rendah kayak SP1 tadi. Ya, cuman pening-pening paling pingsan gitu kan, tapi terus masih bisa oke, nggak ada masalah gitu kan. Nggih. Tapi kalau yang kedua kan bisa lebih berat lagi, yang ketiga mungkin bisa yang tadi langsung bisa meninggal, bisa juga dua tadi menimbulkan kecacatan kan yang jadi dia sudah nggak bisa. Nah, kalau bisa melompokkan berarti kan SP1 rendah tadi poin yang masih tetap itu sebenarnya ada perubahan ini checkpoint tapi masih di level ini. Nah, orang kan kadang kalau checkpoint yang rendah tadi berkali-kali masih meremehkan kan itu. Baru checkpoint yang berat kalau sudah sampai dia cacat, jadi sudah nggak bisa gerak. Tadi mengurangi ininya ada di tubuhnya ada yang jadi nggak berfungsi baik kan. Kan checkpoint 3 tiba-tiba jadi sudah serangannya yang tapi langsung meninggal kan itu. Jadi itu yang peringatan akhir kan. Jadi sudah berhenti dari pengamatan longitudinal data kan. Iya. Karena sudah berhenti. Saya minimal kan dari situ saya ingin lihat kan survivalnya pada saat itu dari checkpoint rendah sebenarnya mengefek ke survivalnya seberapa. Terus pada saat checkpoint yang ini supaya untuk menyadarkan tadi, siap-siap kalau tetap masih nggak mau, ya dokternya bisa ngomong dari grafiknya Pak. Loh. Kamu survivalnya begini, kalau ya memang semua Allah yang menentukan, tapi adalah harus kita pelajari kan. Iya betul. Karena ada yang mangsa ya tetap nggak ini sudah ya memang akhirnya SP3 akhirnya kan. Langsung. ya udah diingetin nggak ini ya masuk ke situ. Baik. Nah, salah satu yang sebenarnya kalau model yang agak lebih kompleks kan tensi itu kan juga dipengaruhi oleh sesuatu kan. Iya, betul. Nah, itulah yang nanti agak lebih rumit di modelingnya kan karena bukan konteks, tapi konteksnya memang bisa juga tetap kayak tadi masuk kedua, tapi dia konteks sebagai terjadi multiko gitu. Kayak kalau regresi kan nggak boleh multiko. Nah, tapi di sini kan sebenarnya dia ada dependensi antara tadi, misalnya yang tadi antara darah tinggi dengan gula mungkin ada kaitan kan. Iya. Ada dependensi yang kuat itu. Kalau kita main di regresi kan antar prediktor kan nggak boleh di covariat ini kan nggak boleh terjadi multiko gitu. Betul. Nah, tapi bisa juga terjadi multiko. Nah, terus kalau dalam konteks di survivalnya, T kan sebagai konteksnya kan kayak ke usia ya tadi ya ke titik ininya. Tapi pada saat di covariat sebenarnya bisa juga dia terpengaruh oleh waktu kan itu. Iya Pak, makanya yang nomor 3 itu kan saya tulis yang bergantung waktu seperti itu. Jadi nanti kayak tadi yang Bu Feby kan dari tadinya spasial terus temporal. Iya. Kan banyak Pak kalau di ya, ini makanya yang saya persen banyak sekali loh Pak ini tapi masih saya simpan dulu. Makanya nanti ini tadi saya bayangkan saya harusnya setelah ini kalau nggak bodoh kan kita nyari korban lagi kan, nyari masalah lagi, suruh garap ini lah. Itu yang maunya jadi terjadi kontinuitas riset sebenarnya. Jadi, tapi kan nggak mudah ternyata. Saya kemarin yang saya tulisin ke Bu Edi itu sempat kok ternyata nggak mudah juga itu. Itu masih ngembangkan di teori opsinya kan. Iya. Dibikin ini ternyata makin kompleks. Nah, itu tadi saya butuh bantuan dari orang yang udah ditambah integralnya jadi tambah aneh-aneh kan. Nah, itu kan analisisnya harus masuk jadi. Itu contoh kalau dalam konteks yang aplikasi kan yang ini yang saya harapkan dipakai untuk konteks itu dan kira-kira cara kerjanya gimana itu bisa juga jadi harus mengembangkan teori baru lagi enggak misalnya itu.
Ya kan ada misalnya ini tadi matematika mulai nanti diujikan mulai kerja tapi tadi ya mulai cari korbannya ya. Korban, nggih. Nanti saya Mm-mm. tanya teman-teman dosen Iya, mungkin ada yang kan ada fakultas kedokteran di UI mungkin saya tanya siapa nggak tahu apa-apa. mudah-mudahan dapat. Kalau mau jadi koprom ya mungkin saya hubungi Boleh, Bapak juga nanti kalau ada yang tersebut. Nggih. dua. Kalau memang ya hanya mau fokus ininya, karena saya terlanjur kayak yang ini ternyata kadang nggak begitu cepet ternyata. Karena Nggih. karena yang saya kan sebenarnya ngelanjutin yang, tapi ternyata komunikasinya tidak mudah. Sekarang saya milih orang yang punya kepentingan. Oh, Karena dulu nggih, nggih. kepentingannya sempat mau ada, tapi setelah itu mungkinan ada berubah kan. Kadang situasi kan mengubah karena terus terang di riset kedokteran kan mahal sekali. Betul, Ya, betul. hanya ini jadi mereka bisa juga geser. Jadi artinya jadi skenario makanya akhirnya kita kalau simulasi kan mudah kan nggak biaya kan. Iya. Tapi pada saat kita mencoba implementasi mau tidak mau kan kita harus mulai berpikir bagaimana mendapatkan data, maka harus cari partner yang di durasi Pak Hasan S3 itu sedang lagi memang risetnya di situ yang dokternya. Oh, nggih, nggih. Nanti dan kebetulan juga lagi berkepentingan, iya ini saya lagi ingin tahu ngopo ya tiba-tiba orang tua ya pasien saya tiba-tiba jadi sudah parah. Padahal hanya perubahan tensinya cuma segini, tapi kok sudah ya saya gunakan itu di kasus di saya sendiri saya kan ngamarin wah iya saya cuma ditensi segitu aja sudah ini berarti saya harus betul-betul hati-hati kan. Ya itu kan jadi akhirnya ke preventif kan. Jadi kalau masih dapat SP1 kan biasanya masih yang tadi ya masih bisa dipulihkan. Kalau SP2 sudah enggak itu. SP3 itu yang sudah berakhir kan. Sudah enggak lagi. Mungkin kalau saya bayangkan dari berat sedang tadi yang saya inginkan dari nanti di checkpoint itu ada. Kemarin sudah pakai ukuran belum sih ya? Di simulasi nyoba ngukur checkpoint-nya seberapa. Belum kan Pak, baru ukur ada checkpoint atau enggak gitu. Iya kan? Ya baru kayak itu. outlier itu loh, baru detecting ada outlier sama enggak. Tapi outliernya kategori ekstrim banget sama enggak kan ada itu. Nah itu belum ditentukan ya? ekstrim atau enggaknya. Okay. Jadi berarti ini semua kan masih baru kayaknya deteksi bagaimana deteksi ada checkpoint. Di satu T titik sama tertentu. di X kan. Iya kan, jadinya itu kategori ada checkpoint gitu kan. Tapi belum tadi mengukur checkpoint yang padahal sebenarnya mungkin nanti kalau ya nanti silakan mulai pumpung ini belum kalau misalnya nanti setelah ada partner saya menambahkan yang ketiga maka saya sekarang diusahakan kan kita kedua saya lagi ingin kalau tiba-tiba membutuhkan itu bisa ditambahkan gitu. Tapi kalau bisa dihentikan yang nah kalau ya Pak Fadli ya kalau sudah punya dokter ya boleh gitu kan. Nanti kita dijadikan ko-nya lah ini bisa. Di sekolahin S3 dulu Pak. Bisa Pak. Nah iya makanya. Masuk nama paper saja Mas Pandri. Oh iya itu bisa itu kalau masuk di ini karena datanya dipakai. Iya. Biasanya dulu ada yang kayak gitu masuk karena datanya di ini kemarin juga kebetulan yang saya yang dengan ko-nya dari kedokteran ada ngejak temennya juga itu. Karena kan nggak bisa masuk ke ko tapi karena risetnya bersama masuk di papernya itu penghargaannya bisa seperti itu. Jadi nggak harus jadi ko kalau memang dia nggak punya waktu loh ya. Wah saya nggak bisa kalau kan ada tanggung jawab makanya kan ingin masuk padahal mungkin sibuk bisa aja sebenarnya enggak tapi nanti masuk di papernya. Waktu kita nulis papernya nanti kita kan ya masuk namanya itu untuk penghargaan si pemilik datanya kadang karena terlibat di situ dalam konteks kita walaupun di modelingnya kan enggak tapi waktu kita mulai memakai itu. Dan juga di sini kan kita hanya sementara estimasi titik ya targetnya kan. Apa sudah sampai konferensinya bisa ya kemarin ya interval sama ini? Itu ada rencana sih Pak, cuman dulu saya nulis sampai menggunakan Bootstrap Monte Carlo, cuman nanti enggak ndelewer bahasanya kemana-mana. Ini dulu aja gitu. Tapi udah saya catat di
yang saya persen di sini. Ya, makanya tinggal di persen aja ya. Kalau minimal untuk cadangan, kalau yang di sini ternyata kok gampang banget itu kan. Nggih, nanti saya tambahkan. Nggih. Oke, untuk bahasan sementara Nggih, cukup. Terima kasih Pak Gunardi. kan ya sama tadi ya, mencari data ya. Nggih Pak, Mulai nanti saya kalau tanya. untuk daruratnya data dari Kaggle dulu nggak apa-apa itu kalau memang cuman Nggih Pak. kan harus mencari yang kemungkinan ada change point ya. Yang Iya. memang sama apa ya kita covariatnya seperti yang kita, tapi sekali kita memang lebih merdeka ya karena kita belum terikat dengan tertentu itu. Nggih. Dan ini juga kalau misalnya ternyata hanya bisa ganti-ganti nggak masalah itu yang diindikannya, karena misalnya saya Pak Hasan kan mungkin ketemu dengan dokter ini, dia urusan tensi kok, yang ini urusan apa, misalnya terkebetulan ya, nggak, kalau memang nggak jadi itu bisa fleksibel, kalau mau tidak mau ya kita harus fokus ke dia kan. Iya, satu orang. Iya, makanya nanti lihat-lihat aja kalau kira-kira memang bisa untuk semua tujuan tadi, maka bisa aja nanti resmi masukkan kalau enggak hanya dimasukkan dinulis paper bersama. Oh iya, itu paparannya nanti gitu aja bahasan waktu komunikasi, sambil lihat juga kesibukannya yang bersangkutan itu, untuk kita enggak masalah, kalau memang enggak ya minimal karena enggak tahu, karena di Indonesia kan faktor kedekatan kan perlu gitu. Iya betul Pak. Enggak mungkin tiba-tiba kalau enggak kenal sama sekali. Tetap di Indonesia namanya koneksi itu penting gitu kan. Yang penting bukan yang koneksi itu, kalau yang nepotisme juga ya, nepotisme kayaknya ya masih perlu itu. Yang penting untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Karena kalau enggak ya tadi kalau Pak Andri kan nanti nepotisme kan dengan iya. Boleh tuh nanti saya di koneksi. Kalau masih ada hubungan saudara kan nepotisme namanya kan. Kalau nggak ada saya tanya ya istrinya Pak Pandri Pak nanti. Kalau teman saya nggak ada kan temennya berarti gitu. Kalau pertemanan berarti koneksi. Iya. Tapi kalau ada hubungan persaudaraan namanya kan nepotisme. Gitu. Ya kalau karena koneksi ya kadang tadi bisa aja ya tidak terlalu connect terus. Betul. Itu yang jadi agak bisa menyulitkan di ininya Bang. Ya oke, sekarang untuk tadi sudah milih, tadi Pak Hasan milih 3, Pak Andri gimana sudah? Ya Pak. Terima kasih Pak. Saya kemarin nyari-nyari itu Pak, yang kemarin kan Pak Gun minta yang terkait dengan missing data itu ya. Kemudian kan ada yang intermittent dan ada drop out. Setelah saya baca di beberapa literatur, kemudian saya juga dapat buku tentang yang longitudinal itu, ternyata kan memang missingnya itu di longitudinalnya Pak. Ya, ternyata dia bilang lama kan. Itu agak bilang nggak usah pakai intermittent deh katanya, karena susah katanya. Oh, dihapus saja gitu. Kan ada kalau kita ada missing kan solusi pertama kan dibuang aja, kan jadi nggak ada missing. Jadi kalau misalnya pasien tertentu ini ada missingnya, ya pasien itu dibuang aja kan udah selesai kan, sudah nggak jadi ada missing. Itu kan cara solusi missing yang paling gampang kan dibuang di baris itu. Ini kelihatan nggak Pak? Ya udah kelihatan. Nah dia bilang di sini kan, apa katanya, dealing with intermittent missing value is more difficult katanya kan gitu dibandingkan dengan yang drop out. Jadi di dalam buku ini pun dia yang intermittent itu dikatakan begitu, terus nggak dibahas Pak, ke bawah-bawahnya itu tentang drop out. Ya udah berarti kan di drop out tadi dibuang itu kan? Berarti kayaknya udah pakai yang drop out aja. Cuman memang nanti saya lagi mikir kira-kira kalau misalkan mau masukkan missingnya itu kebaruannya di mananya ya gitu kan. Maka di sini jadi gini, ada sempat lihat nggak di konteks yang missing tapi yang nggak di drop out dibuang? Kan ada banyak ide. Jadi bisa juga kalau misalkan tadi ya yang hilang pas diukur apa gulanya dia kok nggak ada misalnya.
Kan di antara teman-temannya kan ada kan, di atas sama-sama sampel data tadi kan, misalnya pasiennya 100, pasien nomor 70 tiba-tiba nggak ada data tentang gulanya misalnya, kadar gulanya dibuang gitu aja kan. gitu ya, Pak. Kan itu dibuang jadi tinggal 99. Nah kalau nggak dibuang kan diambil rata-rata dari yang ini, ada yang menggunakan teknik regresi. Jadi berdasar prediktor kan ada sebelahnya kan, variabel sebelahnya kan. Nah, bisa menggunakan teknik itu. Bisa juga gitu tidak dengan rata, tapi kita lihat tadi kalau ada variabel tadi mungkin ada faktor usia, variabel berat badan, variabel ini nanti pakai kayak teknik regresi kan. Jadi bisa gitu. di-estimate itu dijadikan kayak respon itu tadi dengan prediktor yang lain. Nah, di situ kan bisa mau non linear apa linear. Wah, itu sudah jadi ini kan. Ya sebenarnya sih ini tidak cuma ke Pak Wandi, sebenarnya tadinya Pak Hasan juga kalau ditambah ada missingnya ya menarik juga kan. Iya. Udah mau ngurusin cengkon ada yang tiba-tiba pasien yang dipantau cut. Nah, kalau dibuang ya boleh. Kabur. Gitu. Tapi sebenarnya ada beberapa teknik-teknik mengestimasi missing data ada. Tapi tetap saya coba masukkan dulu. Berarti makanya tadi kalau misalkan sekarang itu kalau tadi kan 3, kalau tanpa missing data jadi punya berapa yang mau di ini kan? Kalau yang kemarin 4 Pak, tanpa yang nomor kalau kemarin kan 4 dengan tanpa missing ini kan berarti ada ada 4. Jadi ya, makanya nanti kalau memang ini sudah cukup ramai missingnya sementara yang kategorinya drop out kan, kalau drop out kan dikurangi datanya kan, jadi tidak. Tapi drop out kan itu kalau maksudnya ini Pak, kalau dalam yang di di longitudinal itu drop out itu bukan berarti pasien yang drop out itu dibuang, bukan, tapi masuk dalam analisis cuma kayak tersensor gitu mungkin ya, karena dia datanya masih tetap ada gitu. Tapi kan berarti pada variabel tertentu yang dia kebetulan nggak ada kan, ya makanya tadi kalau dianggap tersensor kan salah satu itu namanya istilah drop out-nya di sini tidak berarti dibuang toh dia. Iya, dia hanya drop out itu hanya pengamatannya yang tidak terekam gitu. Jadi bisa dianggap ini tersensor itu. Iya betul. Atau kalau terpotong, kalau dia permanen, kalau selanjutnya sudah nggak pernah lagi dapat data itu, memang bisa saja jadi kayak terpotong kan. Kalau ternyata kan kalau dia masih kembali, kan bisa juga orangnya kayak kembali lagi. Kadang-kadang pasien kan ada yang datang terus, ada yang nggak tertib. Nah, kan jadi makanya tadi yang terbitan kan yang jadi makanya tetap nggak dibuang kan kalau yang itu nggak tetap kita estimate itu ini kan. Ya kan nanti silakan kalau memang masih mungkin masuk bisa juga kategori yang di persen tadi dimunculkannya besok itu. Ya, kalau ternyata yang kayaknya sih gitu, yang ini kok nanti di persen terlalu mudah itu. Karena kemungkinan di longitudinal itu kemungkinan terjadi missing itu mesti ada itu. Mesti ada, betul. Karena sulit itu ya, merintah pasien kok suruh tertib itu. Untuk datang. Karena yang kita amati 100 pasien itu belum tentu tertib semua itu. Mesti ada yang kadang datang. Kalau yang tertib memang ya cukup bagus itu secara ininya biasanya ya. Jadi survivalnya mungkin bisa stabil terus. Ya lebih bagus memang kenyataannya gitu. Saya lihat kalau yang kan kadang kita pas nganter kayak gitu kan ketemu yang lainnya kan, yang lainnya sudah nggak ada, berarti sudah selesai tadi kan, atau dia hilang, tapi nanti muncul lagi sudah parah itu. Kalau misalnya kayak gitu kan, saya yakin di dokter-dokter yang ngurusi kayak gitu mesti akan macam-macam perilaku pasien. Nah itu yang sebenarnya jadi bisa untuk inspirasi di modelnya itu. Iya. Kalau tadi yang di konteks yang ini nanti Bu Sari belum bicara juga kan, kita kan tidak mikirin ada missing data masih. Karena pada saat pengamatan yang lama, longitudinal data kan data yang diamatinya lama masalahnya. Bukan sekali datang selesai itu kan. Yang periodik yang menyebabkan. Iya, karena dia kan harus selalu datang lagi. Dalam rangka sebenarnya kan menaikkan survivalnya kan. Ya, kalau mereka nggak diobati, ini kan lebih ini lagi kan, kemungkinan survivalnya lebih pendek kan dibanding kalau pendek.
ya kecil itu. Nah, target saya juga gini Pak, maksudnya di dalam proposal nanti saya tetap arahnya kan ke prediksi dinamis per individu. Individu ini gimana kalau dengan pengamatan seperti ini survivalnya nanti seperti apa gitu kan. Kalau yang rajin gimana. Nah, saya sampai ke detail per individunya itu. Itu namanya kan masuk kategorinya prediksi dinamis. Tetap nanti join modelnya saya arahnya ke prediksi dinamis. Betul, kalau masuk ke situ berarti nanti harus membuat semacam kayak clustering pasiennya. Jadi dia masuk kategori gitu ya, orang gitu ya, yang sama gitu ya. Yang ininya atau nanti sama enggak lah. Itu ya makanya nanti datanya mudah enggak. Jadi bisa juga kan kita fokus ke salah satu yang rajin apa yang ini supaya yang memang jarang-jarang ya. Iya, jadi supaya perbandingannya ya. Nanti salah satunya kan harus ngelihat itu kan dan kira-kira karena apa sih dia ini kan kalau tapi memang makanya itu tadi kalau untuk data kira-kira nanti sudah punya gambaran karena saya inginnya kan nggak cuma disimulasi lah kalau bisa sampai ada data. Ini kan itu saya lagi coba ngontak teman saya yang ada 2 rumah sakit yang di Jakarta itu Pak, yang harapan kita sama yang kanker itu ya, kanker sama jantung itu. Nah itu saya mau nyoba komunikasi lah, bangun komunikasi dulu, teman ada di situ, mau nyoba informal dulu gitu maksud saya, ada nggak yang tipe datanya begini, ada itu dulu dan survivalnya. Kalau misalkan nanti ada, nanti baru saya secara resmi minta surat ke Prodi, minta tanda tangan Pak Gun gitu kan, dan seterusnya gitu. Ini saya lagi hunting sih Pak, lagi hunting data. Ya makanya nanti karena harapan saya nggak cuma simulasi lah intinya, jadi. Ya insya Allah mudah-mudahan. Kalau yang bisa tetap Pak, ada. Afrika. Ya. Afrika itu yang data AIDS yang punya mereka yang terbaru. Itu mau ngasih ya dia kayaknya ya. Belum sih Pak, belum balas WA, belum balas email saya lagi. Saya ajak kolaborasi, udah balas. Ya pokoknya kalau misalkan kita kan penyakitnya bebas. Jadi tadi misalnya mau ke mana tadi ke HIV bisa, ke misal tadi mau harapan kita berarti kan yang jantung kan itu. Iya jantung. Terus sama yang cancer itu kan ada di Jakarta juga. Ya nanti mau kalau ada nanti minimal bisa juga yang sementara sih kita yang untuk cepat hasil malah memang simulasi dulu yang kita nggak perlu pakai datanya kita menjadi sendiri. Jadi juga dalam keadaan mereka semua serba terkendali kan kalau simulasi karena kita bikin sendiri kan, generate sesuai asumsi kan. Tapi kalau sudah pakai data real, kemungkinan kita dapat ada beberapa asumsi yang mungkin nggak terpenuhi kan, itu bisa terjadi. Iya, mungkin itu bisa jadi kebaruan juga ya. Pokoknya nanti sebelum kompre usahakan sudah jadi berarti dalam ini ya di waktu pokoknya pas kompre kalau bisa informasi datanya minimal 1 lah adalah itu. Paper ininya. Sekali lagi jadi kalau dia hanya bersedia kerjasama dalam konteks misalnya nulis paper bersama ya nggak apa-apa, tapi kalau sampai dia berkenan jadi walaupun jarak jauh ya, jadi sekarang kan era sekarang nggak harus ketemu offline kan, jadi online gitu sebenarnya nggak masalah, tapi orangnya memang punya passion untuk kayak tadi ingin diskusi, ini kan nggak semua orang kan meluangkan waktu untuk mau diskusi kan Mas Adi, itu kadang-kadang sulit dari waktu. Kalau hanya mensuplai datanya ya nanti akan masuk sebagai penulis paper, kita langsung ngomong aja bahwa jangan sampai hanya dapat ucapan terima kasih lah itu. Iya. Karena apapun mereka juga, ya kalau sekarang kan sebenarnya paling mudah kalau kita adalah nanti tulis paper bersama. Ya, memang ada di ucapan terima kasih di disertasinya. Iya. Kalau saya sih lebih, jadi kalau memang dia sampai karena apapun data kan nyatanya mahal kan, nggak mudah mendapatkannya. Kalau berkenan ya bisa nulis bersama, jadi kalau bisa memang hasil kita bisa bermanfaat bagi mereka. Iya betul Pak. Masalah ini yang mahasiswa tapi mereka tambahin supaya serius karena dia di daerahnya tentang IPM itu pembangunan manusia itu loh. Ternyata IPM, di Kalimantan kan memang timpang sekali kan, jadi ibu kota provinsi karena dia tinggal di ibu kota provinsi bagus, tapi yang lainnya kan saya minta klaster kan yang tinggi cuma di ibu kota provinsi, yang lainnya sedang dan rendah, dan yang rendah sangat rendah.
Dan kondisinya ternyata ini sekali. Nah itulah kamu baru menyadari kan, saya bilang betapa kamu tinggal di tempat yang nyaman, nggak sadar bahwa masih satu area, itu satu provinsi, ternyata betapa kondisinya jauh, saya bilang. Terus bandingkan dengan yang sama-sama di Kalimantan, ya minimal dia untuk menginikan daripada hanya apa diolah, ini kan nggak ada pemaknaan kan, saat itu ternyata dia ya mau, tadi akhirnya bisa apa melihat betapa ya data itu kan yang saya harapkan ya ini yang lagi pada kampanye pada main data gitu loh. Tidak hanya main opini, main apa intuisi, seperti main prasangka sebenarnya kan boleh kan, namanya hipotesis kan, tapi buktikanlah dengan data itu loh, maksud saya. Jadi kalau bisa kayak gitu kan akan menarik kan sebenarnya. Jadi dia nanti bikin apa visi misinya sudah berdasar dari informasi yang dimiliki, tidak jadi. Dan tadi saya hanya IPM aja ternyata sudah menarik untuk dikaji gitu. Apalagi konteks yang ke survivalnya ini. Kan sebenarnya kaitannya ke IPM juga masalahnya ini. Salah satu IPM adalah harapan hidup. Variabel ya. Ini berarti kalau dapat misalnya sama-sama kasus, nah, makanya nanti Pak Hasan sama Pak Wanti nanti dapat data itu kan nanti ada demografinya, informasi dia sebenarnya di mana gitu. Kayak orang datang ke Sarjito kan asal usulnya jauh-jauh gitu. Karena misalnya yang wilayah Jawa Tengah ini mungkin ada yang masuk ke Sarjito, ada juga ke Karyadi kan di Semarang. Tapi kan dia cenderung bisa juga datang karena ada saudaranya di sini gitu kan. Tapi dia secara ini tempat tinggalnya kan nggak di sini sebenarnya itu. Kalau Jakarta apalagi tadi harapan kita berasal dari mana aja kan. Karena dia rujukan yang dianggap yang terbaik kan untuk apa yang apa untuk jantung kan, itu rumah sakit jantung harapan kita kan, itu saya kira ini sekali dari mana-mana mungkin. Dan nanti bisa lihat dari profil ininya, salah satunya ke spasial itu. Jadi akhirnya tadi saya ingin nanti model pakai ada spasialnya, jadi kayak seperti yang Bu Fes. Wow. Karena kan saya yakin itu ada pengaruhnya itu bobot Pak. Jadi kalau yang dari ini survivalnya, karena saya lihat tadi di Kalimantan aja, lihat dari IPM kan sudah ada pendidikan, terus sampai faktor ekonominya, nggak cuma sekedar harapan hidup itu. Itu kan kalau ini kan salah satu aja dari, dan ternyata saya lihat aspek cara ininya ada perbedaan yang tadi kalau saya lihat klaster berdasar wilayahnya udah kelihatan sekali. Saya minta buat petanya menarik itu untuk kajian itu. Ya oke, pokoknya nanti moga-moga minggu depan sudah bisa dapat gambaran data bahasan dengan Pak Andri nanti untuk ini apa? Ya, mudah-mudahan Pak. Karena ini hitungannya kan sudah mulai menghitung hari ya. Bukan kurang dari 72 hari. Kalau 72 hari berarti Februari kan. Ini hitungnya cuma 30 hari, besok berkurang terus karena targetnya Januari tanggal berapa itu. Kan kalau di TV kan yang keluar kan 72 hari, 71 hari itu kan tanggal 14 Februari. Nah, ya, Anda juga harus masang. Nah, iya, makanya masang tanggal misalnya 12 Januari lah atau berapa, nanti mulai menghitung hari itu. Kalau Bu Pepi kan sudah tadi tanggal 13 Desember ya, menghitung harinya kan ada juga. Makin deg-degan Bu Pepi. Deg-degan setengah plong. Nah, tadi Januarinya silakan milih tanggal mulai menghitung hari ya. Jadi saya harapkan data informasi makin matang mendekati hari H sudah siap gitu. Iya, Pak. Nah, yang jelas sebelum sampai ke hari H kan harus ada debat dengan promotor dulu gitu. Iya. Yakinkan bahwa itu akan jalan. Ya, oke, sebenarnya sudah cukup ya Mbak Andri ya. Cukup Pak. Terima kasih Pak. Ini terakhir Bu Surasi ini kemarin. Ya Pak. Ya. Ada yang mau disampaikan dulu atau yang dari? Ya, saya masih Pak, lagi. Pak. Oke, silakan.
Ada yang disampaikan dulu. Ya, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Saat ini saya sedang terus memperbaiki disertasi, terus kemudian kemarin tuh ada masukan dari Bu Lina terkait dengan kelanjutan dari model matematikanya, dan itu sementara saya sedang mengerjakan itu dulu, Pak. Analisis sensitivitas sih, Pak, seperti itu. Terus kemudian setelah itu, karena itu sudah mau rampung, saya mau lanjut ke keterkaitan antara model matematika sama hasil dari statistiknya, Pak. Tapi saya mengalami kendala sepertinya, Pak. Sepertinya itu kalau saya lihat-lihat, Pak, karena saya coba buka sebentar gitu, karena udah bosan lihat sensitivitas analisis, jadi saya coba lihat, sepertinya itu tidak bisa nyambung. Sepertinya tidak bisa nyambung. Kalau misalnya kejadiannya seperti itu gimana ya, Pak? Apakah itu terus nanti akan besar gitu? Makanya tadi yang di kasus Bu Yunita kan, kemarin kan dengan Bu Norma kan juga matematika. Jadi waktu mengestimate parameter, mereka kan punya cara, teman-teman matematika kan. Tadi saya itu kan mungkin kalau parameternya ini membesar, mengecil atau apa kan biasanya kan gitu, sensitivitas itu. Tapi pada saat kita memiliki data, nah itulah karena memang saya pernah merasakan waktu namanya di statistik itu ada statistik, ada stokastik gitu. Orang stokastik itu kayak orang matematik, modelingnya nggak pakai data ternyata. Yang penting, nah pada saat ada data kita jadi punya masalah mengestimate parameter itu kalau nah nanti makanya kemarin seperti yang di paper yang pertama itu kan banyak langsung parameter merujuk ke jurnalnya orang lain kan itu ya, Pak. Yang sudah nah itulah yang saya sebenarnya ingin seperti tadi Bu Yunita langsung jadi karena kemarin terlanjur merasa nikmat dengan gaya matematik yang ada tadi tahu beta topi dapat gitu kan, tapi jadi lupa bagaimana mendapatkannya itu mendapatkannya. Dan juga sama seperti yang di paper yang kedua saya kan tadi sudah banyak maunya ke statistik kan, jadi perlu ada yang mixer gitu kan. Nah, ya, pada saat mulai diimplementasikan, ini yang kemarin sebenarnya masih ada yang saya harapkan dari paper yang adalah apa sih manfaatnya melakukan sampai mixer segala itu dalam konteks untuk ke realnya loh ya. Jadi juga mixernya kan hanya 2 kan itu kemarin yang sudah dikatakan yang paling bagus tuh. Tapi sebenarnya dalam konteks implementasinya pada saat untuk ke dokternya misalnya, sebenarnya apa sih manfaatnya pada saat kita harus menggunakan model yang mixer itu? Itu belum ketangkap karena memang itu karena akhirnya ini walaupun promotornya 3, tapi sebenarnya jadi kayak sendiri-sendiri ya. Dengan Pak Fajar 1 paper, dengan saya nanti 1 paper, dengan Bu Mardia 1 paper. Nah ini yang sebenarnya belum ingin mencari benang-benangnya nih, saya dengan mudah juga ya udahlah berbuat dulu yang penting karena ingin supaya Bu Yunita hidupnya sudah tenang gitu loh, 1 paper sudah publish gitu kan. Tapi setelah ini harapan saya juga sebenarnya seperti yang pertama saya dengan Ivan kan backgroundnya dari matematik juga awalnya, terus ya akhirnya beberapa yang saya walaupun ya beberapa dari saya sampai lupa sudah waktunya lulus kan, jadi nggak bisa cum laude gitu karena waktunya sudah lewat. Sebenarnya kalau saya hentikan lebih awal, dia masih bisa cum laude gitu. Karena masa studi kan, maka sekarang saya targetkan dengan 3 tahun supaya kalau molor masih bisa 4 tahun, 4 tahun kan masih bisa cum laude gitu. Tapi kalau sudah melewati 4 tahun kan enggak. Adalah secara substansi harusnya bisa. Nah, maka saya inginkan kan supaya enggak terlupakan itu, maka tadi ya udahlah yang kayak tadi yang kemarin yang Pak Hasil sudah saya baca terus saya udah caranya kayak udahlah itu dulu. Nanti yang submit Pak Fajar ya nanti ya, yang pertama ya. Iya Pak Fajar, ya. Tapi ini belum lagi ada kelanjutannya seperti itu Pak. Apakah ada perubahan atau bagaimana? Oh berarti masih nunggu Pak Fajar ya. Oke Pak Fajar. Saya intinya kan Pak Fajar kemarin oke lah ya gitu. Walaupun saya ke Pak Fajar memang ini yang PR yang masih saya inginkan sebenarnya di bagian yang parameter itu sebenarnya kalau ada data bisa diinikan masuknya ini yang sebenarnya saya ingin ada itu yang belum berhasil istilahnya kan menyatukan matematik, statistik dan ini karena kembali seperti yang tadi saya waktu kerja di stokastik itu ya kerjanya seperti orang matematik jadi ada pakai persamaan diferensial lah kalau di bawahnya ke situ. Tapi
bagaimana akhirnya saya coba tetap data bisa saya libatkan itu. Nah ini nanti yang makanya nanti, tapi yang penting target pertama kalau lagi SD kan yang penting dapat paper dulu satu lah biar sudah apa, nanti dari situlah kita baru mulai lihat apa yang bagaimana menyatukan tadi model matematik, model yang statistik dan tapi untuk yang Pak Fajar kan masih nunggu. Yang saya nanti soalnya di ini kan ya interpretasi pada saat konteks kita bersudut pandang dengan hasil kerjaannya apa kita bikin yang mixer itu. Kalau itu di sisi dosen memanfaatkannya gimana itu, jadi artinya kita perlu sampai segitunya gitu. Apa sih sebenarnya kalau seandainya saya nekat nggak usah pakai mixer misalnya. Ini kan hanya pakai bahasa MSE kan. Nah, nanti yang Iya. pakai bahasa di ininya, misalkan kan kayak gini. Kalau saya pakai model yang standar, saya membayangkan survival saya masih besar itu. Tapi ternyata sebenarnya pakai model yang sudah lebih apa mendekati kenyataan, sebenarnya kecil. Itu kan menyangkut jadi kadang orang menganggap wah kayaknya masih aman itu nggak apa-apa, tapi ternyata sudah nggak aman itu. Nah, coba perlihatkan dari sisi tadi itu, nanti memang saya lihat gambar-gambar kan sudah ada kemarin di. Terus, tapi bagaimana sih sebenarnya seberapa bahasa ininya, tadi kan signifikan bahwa saya perlu gunakan model itu. Sebenarnya pakai nggak usah yang mixer aja, mungkin masih aman-aman aja, perbedaannya tipis sekali kok sebenarnya. Nggak signifikan kalau hanya mengatakan survivalnya tinggal sekian sama sekian kan beda tipis lah misalnya. Nah, nanti coba ya tinggal arahkan ke seperti itu supaya apa kita kelihatan manfaat bermain mixernya itu. Oh ya kemarin kalau jurnal yang mixernya kan merujuknya ke orang mana ya? Yang jurnal mixer yang untuk inspirasi kemarin ngerjakannya ya. Saya agak Kalau yang seperti itu kok mixernya. saya apa ya? Apa hanya dari ya Rujukan buku teori risiko itu. Tapi maksudnya ya, orang yang di dari dunia survival yang sudah pakai mixer itu kemarin ada papernya enggak ya? ada Pak, ada di situ Pak, cuman mixernya yang lain Itu begitu penyakitnya Pak. apa ya? Enggak, makanya dia penyakitnya Dia apa juga gitu ya? masih, oh iya itu penyakitnya kanker Pak, Kanker. kanker. Nah, coba Iya kanker juga. apa bagaimana dia memanfaatkan setelah di mixer sama enggak apa yang dari sisi manfaat praktisnya lah gampangannya itu. Kalau dari Iya MSE kan Pak. sudah dilakukan kan, MSE-nya paling yang kecil. Karena saya lihat kemarin beda-bedanya tipis-tipis banget MSE-nya. Makanya saya terus Iya jadi Pak. agak melihat manfaat secara praktisnya ada nggak kita bercapek-capek itu loh. Ternyata Iya Pak. sebenarnya kalau secara statistik nggak signifikan itu. Karena memang di statistik ada uji untuk model misalnya, uji H0-nya distribusinya eksponensial, H1-nya distribusinya Weibull, itu bisa ada uji kayak gitu. Untuk meyakinkan bahwa memang kalau tadi dengan apa kemarin kan nyoba beberapa tapi hanya dari MSN tapi kan tipis sekali. Memang kalau nggak signifikan ya jadi kita kan capek-capek. Nah, ya walaupun secara untuk modeling nggak apa-apa, mungkin dipublish masih bisa lah. Tapi sementara saya ingin lihat bagaimana kajian praktisnya dengan saya melakukan mixture itu. Nah, mungkin dari paper yang tadi dirujuk, coba dilihat dia signifikan nggak dengan yang tanpa mixture. Kan dia mungkin bandingkan juga. Coba nanti ya, apa mungkin bisa nggak Iya harus Pak. hari ini, minggu depan coba apa lihat paper rujukannya itu setelah dengan mixer sama enggak itu perbedaannya seberapa signifikan sih gitu. Iya Pak. Nanti Karena saya lihat supaya apa ya kembali tadi Pak. dilihat ya, ini supaya karena waktu bahas di ininya kan saya lihat udah bercapek-capek, walaupun tetap aja bisa kita submit di jurnal yang mungkin StatMat kan. Kalau di jurnal medis mungkin dianggap nggak ada manfaatnya ini, wah capek-capek cuman segini gitu, nggak bagi mereka jadi nggak berkepentingan, malah kita nggak akan lempar ke jurnal medis kan. Hanya nambahi Iya susah Pak. aja tapi manfaatnya nggak ada. Tapi nanti kita masukinnya ke jurnal yang mungkin matematik statistik misalnya yang memang di situ kita hanya ngembangin model tapi soal nanti bermanfaat sama enggak nggak penting gitu ya. Kadang gitu. Karena sudah pakai data ya kemarin kan itu ya sudah tidak hanya Iya simulasi kan Pak. di sisi ini. Itu ya di terus kalau yang dengan Iya bunga Pak. dia papernya sudah sampai sudah
Aduh, itu Masih lagi, Pak. sibuk? Saya bingung, Pak. Saya apakah minggu ini saya hubungi beliau atau bagaimana ini, Pak? Kalau dari draft-nya sih saya sudah Kalau perbaiki waktu minta dan komennya sudah, sharing ya. kalau tadi makanya tuh kalau sudah minta komen, kalau sana akhirnya no komen kan berarti sudah selesai. Kita coba submit, nanti kan dapat dari reviewer gitu kan, komennya. Kadang-kadang Iya, dapat Pak. dapat misalnya kita moga-moga kalau ditolak dengan komentar gitu. Kalau tolak tanpa komentar kan itu yang menyakitkan kan. Karena kita jadi nggak dapat apa-apa kan. Tapi kalau ditolak dengan ada komentar kan lumayan, disuruh apa gitu kan jadi. Nah itu kalau Ya, Pak. Coba nanti minggu memang ini belum ada saya coba begitu aja. hubungi Kalau beliau, memang Pak. misalnya ya kalau memang sudah nggak ini nanti yang submit mau siapa gitu. Misalnya bahasa itu Iya. gimana sudah cukup belum? Kalau misalnya sudah cukup, yang submit mau misalnya apa bukan atau malah ini misalnya aja yang mau submit siapa gitu. Kayak yang sampai satu kan Iya, Pak Pak. Fajar sudah, nanti yang ini kan bisa juga mungkin saya submit kan nggak masalah. Tapi saya akan milih kita jurnal yang agak pas. Kalau memang manfaat medisnya Iya, nggak Pak. kelihatan ya jangan jurnal medis gitu. Tapi kalau secara medisnya manfaatnya kelihatan, saya akan masukkan ke jurnal medis itu. Kalau yang Ivan kan kemarin banyak yang ke jurnal medis kan itu. Iya, Hal Pak. Karena masalahnya itu jurnal medis analisis itu. data data medisnya langsung, Pak. Jadi beliau bisa masuk Iya, di annals apa gitu, iya di betul. Science Study. Tapi cuman jurnal medis itu mahal itu. Jadi saya juga kaget kemarin lihat, waduh kok iya masih murah jurnal matematik gitu. Karena nggak tahu orang-orang medis angka-angka itu mungkin dianggap murah apa ya. Jadi kok ya mau-maunya pada mahal-mahal Tapi kayak memang gitu. mahal, Pak. Jurnal medis itu Iya, mahal-mahal, Pak. iya. Lihat-lihat. Ya makanya kemarin kalau yang Iwan kebetulan dapat ada pendanaan dari itu kan yang terjadi selamat itu semua nggak ada dari pribadi kan, harapan saya kan kalau memang yang mahal-mahal ya harus dari, makanya undang-undang kan mau diadukan ke tahun ini kan nggak dapat, tahun ini kalau dapat kan bisa untuk biayai publikasi lah ini. Tapi Pak Fajar kemarin nggak belum memasukkan ya, sebenarnya kan bisa di yang program aja ya lumayan itu bisa untuk biayai publikasi. Belum pernah kayaknya ya. Nanti saya coba tanya Pak Fajar Kemarin ya tuh untuk yang RTA, Pak, yang kemarin. sudah. Yang Oh ya dengan berarti anak nanti yang yang lain. minimal sudah bisa dibiayai dari RTA ya nanti ya, bisa ya itu ya. Masuk ya Kurang RTA-nya ya. tahu. Tapi yang jelas masuk di RTA, Pak. Oh kalau masuk RTA berarti biasanya pakai nanti itu RTA-nya. Kemarin kalau dulu yang Pak Ivan dapat yang bisa masuk PDD sama yang itu jadi semua hampir dibiayai dari apa ini semua maka bisa banyak kan itu. Kalau Sebenarnya ini mungkin ada bantuan sih, Pak, bantuan bagi yang, tidak dapat beasiswa, bantuan disertasi, maksimalnya tuh 50 juta. Cuman dari mana? masalahnya Dari dari Kak. ILPDP kayaknya begitu, Pak, dari Oh kerjasama bisa. 2 itu. Cuman Pak, itu nggak bisa buat bayar publikasi. Oh, padahal malah Nah, kemarin jadi saya dapat yang masa S2 detail gitu itu Pak, sama rapnya seperti itu detail. mm, oh Makanya Pak jadi saya dia ya kayaknya, ya kayaknya nggak usah gitu. ya, ya mungkin anggap aja bantuan itu untuk makan diganti untuk publikasi kan nggak masalah kan urusan internal kan. Yang penting Soalnya gini Pak, dia itu rapnya, detail gitu Pak, nggak yang, oh langsung gitu. SPG gitu, itu benar-benar rapnya detail seperti itu. Jadi Hmm. daripada saya kepikiran ya Pak, memikirkan untuk rapnya gimana-gimana, duh kayaknya saya nggak usah aja gitu. Jadi terakhir kemarin banyak juga Pak yang nggak mengajukan. Makanya Karena kalau yang saya kemarin malah yang LPDP yang S2 gitu malah 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 seneng gitu karena kalau dapat Q2 malah dapat 15 padahal untuk biaya publikasinya cuman berapa ini habis sekitar 8 makanya. Wah, itu jadi apresiasi Pak, apresiasi itu iya, Pak. heeh. Kan gara-gara saya tanya, "Lah ini nanti biaya gini mau dari mana untuk ini Pak dari LPDP asal masuk Q2 dapat 15 Pak." Oh ya udah cari yang Q2 akhirnya dapat yang Q2 kan. Jadi akhirnya dapat karena kalau nggak Q2 milih nggak jadi kan karena kan ya lumayan mahal kan itu. Karena bagi yang S2 kan nggak wajib saya bilang tadi. Ya udah kejar aja yang
pokoknya kalau nggak dapat Q2 milih nggak jadi gitu. Nah, kejar yang Q2 terus. Nah, akhirnya dapet. Ya ini karena apa, makanya nanti untuk memutuskan kita harus kan sampai segitu karena nanti kita lihat APC apa biaya ininya masing-masing jurnal kan beda. Memang yang relatif murah adalah yang matematik itu ya, ada beberapa, ada yang malah tidak berbayar itu, yang berupa organisasi seingat saya itu. Ada yang bebas itu. Dulu dengan saya itu ada yang di mana ya itu yang malah nggak berbayar itu. Karena pertimbangannya waktu itu ya inilah kita cari yang itu ternyata bisa dapat itu. Kalau beasiswanya pakai beasiswa apa ya tiba ini ya? Kalau saya mandiri, Pak. Mau mandiri lah itu makanya yang harus makanya kemarin saya ingin ngejar dapat tapi kayak belum ya, jadi ya coba tahun karena publikasi kan juga lumayan kan. Tapi kalau memang yang minimal kalau yang memang ada bantuan yang RTA lumayan itu bisa untuk publikasi itu bisa masuk. Ya oke, yang penting nanti ini berarti itu Pak Fajar ya, yang satunya yang ini nanti kita coba gunakan sambil saya lihat jurnal apa yang memenuhi itu. Ya Pak, sambil saya Terus perbaiki dulu. disertasi juga tetap diketik-ketik ya, hasilnya tadi mulai masuk ya. Karena kan Iya, sudah Pak. semester 5 ya, ini semester 5 kan? Anda ya sudah semester 5 ya? Iya Pak, sedikit lagi pas semester 6 Pak. Nah, ya makanya itu, saya inginkan kalau bisa dikejar, pokoknya di bawah 4 tahun lah paling maksimal di semester 8. Nah, jadi kalau bisa satu publikasi kan minimal sudah terselamatkan, kayak Bu Yunita sudah punya satu kan, sudah agak tenang lah tinggal apa. Nanti makanya kalau Pak Fajar sudah submit, buka-buka sudah masuk kan, nanti baru yang saya kejar di finishing lah nanti. Ya oke, apalagi yang disampaikan? Itu saja Pak dari saya Pak. Sudah cukup ya, oke ya udah silakan dilanjut lagi nanti. Oke ya, terima kasih. Saya tutup ya udah ya, terima kasih ya. Terima kasih Pak Gunardi. Oke ya, tutup ya. Terima kasih Pak.